The film was translated. Sepertinya aula Kaisar Langitku pun tak tahan terkikis berabad-abad. Hei, penjaga gerbang. Masuk dan umumkan bahwa jenderal tertinggi, Aolayama ada di sini. Tinggalkan dia di sini. Kau bisa pergi sekarang. Apa kau tahu siapa kaisar jahat itu? Dia setara dengan 5 kaisar hantu. Aku serahkan dia padamu. Apa kau terburu-buru menuju kematianmu? Akulah jenderal tertinggi Aolayama, Shenjia Olong. Menangkapnya merugikan kita. Kau tetap harus mengumumkannya dan minta Man Qingyu untuk mengambil alih. Hanya satu kaisar jahat. Dan Aolayama menderita kerugian besar. Jadi jenderal agungmu tak ada istimewanya. Sekedar penjaga gerbang, berani sekali bersikap sombong. Aolayamaku tidak mudah ditindas. Aku akan mengingat ini untuk saat ini. Aku akan menyelesaikannya lain hari. Xiaohu, beri dia orang itu. Ayo pergi. Hahaha. Orang-orang Aolayama telah pergi. Mari kita lihat siapa yang bisa mengendalikanku sekarang. Jenazah kaisar jahat telah diurus. Kepalanya sedang dikirim ke laut timur. Kaisar jahat, Raja Naga, hanya karena mereka masih ingin melanggar Pakta Darah. Dan Lucifer, dan kekuatan di belakangnya. Kurasa tidak sesederhana itu. Bersiaplah. Aku akan ke Jianchen. Dongfang Kuo dari Aolayama. Salam Kaisar Fengdu. 3 hal. Pertama, selidiki dalam 3 bulan terakhir semua orang asing yang memasuki negeri naga. Jika ada identitas mencurigakan yang ditemukan, serahkan mereka ke Man Qingyu. Kedua, temukan peti mati ibuku. Ketiga, siapkan beberapa hadiah mawar dan kirimkan ke keluarga Qin. Keluarga Qin apa maksudmu? Untuk memenuhi Pakta Darah Tuan Besar Qin dengan Aula Kaisar Langit. Menikahi Qin Muxu. The film was translated and narrated by M Kakak. Media. Apakah kau melihat Kaisar Fengdu? Kaisar Hantu Utara. Dia bertingkah sombong sekali, menyuruh kita semua datang untuk menyambutnya. Diam, jika dia mendengar itu. Kita semua mati. Selamat datang Kaisar Fengdu, ke Jianchen. Kenapa kau? Di mana Kaisar Fengdu? Kaisar telah pergi ke Jiangcheng dan mengirimku sebagai utusan untuk bertanya. Kaisar memerintahkanmu untuk segera pergi ke keluarga Qin. Menikahlah. Nyonya Qin keluarga Qin. Sama sekali tidak. Dasar sampah tak berguna, bahkan tidak pantas menjilat sepatuku. Keluarga Qin kami di Jiangcheng Keluarga Qin Murong Qin. adalah salah satu keluarga teratas. Kudengar kau hanya seorang penjaga gerbang. Nenek, Qin Muxu keluarga Qin. aku tak peduli apa statusnya. Jika kau mengikutinya, kau hanya akan menderita. Dengarkan ibumu. Bukankah lebih baik menjadi nyonya muda keluarga Xiao? Ibu, Kau tidak punya hak bicara di sini. Tuan Muda Xiao akan segera datang untuk mengantar hadiah lamaran. Ayah Qin Muxu keluarga Qin. Menunda pernikahan putriku, aku akan mematahkan kakimu dan mengusirmu. Dulu, ketika keluarga Qin dalam kesulitan, hampir hancur, Tuan Besar Qin lah yang menandatangani Pakta Darah, menjanjikan Qin Muxu dalam pernikahan dengan Aula Kaisar Langit. Begitulah cara keluarga Qin menjadi begitu makmur, keluarga terkemuka di Jiangchen. Jadi, sekarang kau ingin mengingkari janjimu. apa kau pikir kami, anak kecil berumur 3 tahun? Karena kau bilang, orang tua itulah yang menandatanganinya. Kalau begitu cari dia. Apa hubungannya dengan kita? Tepat sekali. Sekalipun ada kontrak, bagaimana mungkin seorang penjaga gerbang yang bahkan tidak mampu memberikan satu mahar pun? Kemarilah, Bunda, dan tidak menghormati keluarga Qin kami seperti ini? Jadi kau ingin hadiah pertunangan? Tak masalah, aku sudah meminta Dongfang Kuo mengatur Shen Wansan untuk menyiapkan hadiahnya. Mereka akan segera tiba. Cukup Xiao Feng. Orang terkaya Jianchen, Xian Wensan adalah tokoh penting. Bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa mengenalnya? Beraninya kau menunda pernikahan putriku. Kau pantas mati. Dia sudah gila, benar-benar gila. Kau cari mati. Jangan seret keluarga Qin kita. Seseorang bawa dia keluar dari sini.
Dongfang Kuo sendiri berdiri di sini. Tak seorang pun berani berbicara seperti itu kepadaku. Dongfang Kuo, di mana Shen Wansan? Dalam 3 menit, jika dia tak muncul, orang terkaya di Jiangchen ini, dia bisa mencium gelar itu, selamat tinggal. Aku ingin tahu siapa yang berani bicara omong kosong di sini, melontarkan kata-kata sombong seperti itu. Tuan Xiao keluarga Xiao. Bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Aolayama. Tuan muda Zhao, akhirnya kau di sini. Tak bisa dihindari. Hadiah pertunangannya begitu banyak, tentu saja persiapannya agak lama. Siapa dia? Ibu Qin Muxue keluarga Qin. Oh dia tidak lebih dari seseorang yang dulu bekerja untuk keluarga Ken kami. Kemudian dia kabur untuk menjadi penjaga gerbang untuk rumah tua. Sekarang dia di sini mengklaim memiliki kontrak pernikahan dengan musuh. Sekedar penjaga gerbang. Berkacalah, Muzu adalah wanita tercantik di Jiangchen. Bagaimana mungkin seseorang dengan status rendah sepertimu bahkan bermimpi untuk bersamanya? Itu tidak sepenuhnya benar. Grup Zhao adalah perusahaan papan atas terkemuka di Jiangchen. Dan di belakangnya ada dukungan Aolayama. Dia adalah pelamar sejati yang layak untuk keluarga Ken kami. Aolayama saja dianggap masalah besar di matamu. Dasar bodoh, apa yang kau tahu? Baiklah, kalau begitu aku akan menyebutkan nama lain. Beberapa waktu lalu, di perjamuan ulang tahun kakak, keluarga kami aku bertemu dengan yang legendaris, Kaisar Fengdu. Ya, aku agak malu untuk mengatakannya. Beruntung, ketika aku bersulang dengan Kaisar Fengdu, dia memujiku karena masih muda dan menjanjikan. Dia berkata bahwa di masa depan, prospekku tak terbatas. Tuan muda Xiao, Anda pasti ditakdirkan untuk kebesaran. Untuk mendapatkan pengakuan dari Kaisar Fengdu, itu sungguh berkah yang luar biasa. Musuh, cepat tuangkan teh untuk Tuan muda Zhao. Tuan muda Xiao, tolong jangan lupa untuk membantu keluarga Qin kami di masa depan. Apa? Aolayama, kau abaikan. Dan Kaisar Fengdu, kau berani tidak hormati? Aku menertawakan kebohonganmu yang terang-terangan. Kau bilang aku memujimu karena muda dan menjanjikan. Aku tak ingat pernah mengatakan hal seperti itu. Maksudnya adalah, dia adalah Kaisar Fengdu. Cepat datang dan beri hormat. Cepat. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Xiao Feng, kau terlalu lancang. Beraninya kau menyamar sebagai Kaisar Agung Fengdu. Musui, jika kau bersikeras untuk menikahi orang gila ini, maka dari keluarga Qin kami, kau akan sepenuhnya dikeluarkan. Nyonya besar Qin, tolong tenang. Bagaimana mungkin Musyu dikeluarkan dari keluarga Qin? Ginseng liar berusia seabad dipersembahkan untuk Nyonya besar Qin. Gilang Giong, hijau kekaisaran yang dingin, dipersembahkan untuk Nyonya Qin. Akhirnya, pesanan kontrak 10 juta dari grup show. Hahaha. Tuan muda Xiao, Anda bijaksana. Haha. Ini hanya hadiah pertemuanku untuk keluarga Qin. Musyu masih mengusirnya? Tidak ada pengusiran. Hahaha. Aku tidak akan mempersulitmu, asal kau bisa membawa hadiah yang lebih berharga dari ini. Aku bisa mundur. Kalau tidak, segera pergi dari sini. Sampah ini saja pantas jadi hadiah pertemuan musuh. Apa katamu? Orang terkaya Jiangchen, Xiao Shen telah tiba. The Nyonya film was Qin. translated and Xiao Shen, narrated by mengapa Anda di Amnesia. sini? Shen Wansan orang terkaya di Jiangchen. Saya di sini atas perintah Raja Yama untuk mengantarkan beberapa hadiah kecil. Yang pertama, ginseng liar berusia 1000 tahun. Yang kedua, sepotong batu giok hijau kekaisaran. Yang ketiga, 20 properti di Jiangchen. Yang keempat, kontrak pesanan grup share senilai 100 juta. Well, ini semua untuk keluarga Qin kami. Apa yang terjadi? Mungkinkah semua yang dikatakan bocah Xiao Feng itu benar? Ambil saja. Terima kasih. Nona Qin, Anda terlalu baik. Saya hanya menjalankan perintah. Bagaimana mungkin, Paman Shen, Aolayama menyuruhmu secara pribadi mengirimkan hadiah ke keluarga Qin? Apakah Aolayama perlu menjelaskan dirinya kepada Anda? Apakah Anda mempertanyakan saya? Atau Raja Yama?
Aku tak berani. Xiao Feng, aku tahu. Kau tidak akan mengecewakan musuh, apalagi keluarga Qin kami. Haha. Ya kakak ipar. Adikku sangat beruntung. Menikah denganmu sungguh sebuah berkah bagi keluarga Ken kami. Kurangi bicara. Aku dan Musu akan menikah, segera setelah aku membuat persiapan. Kau menangani masalah ini dengan baik. Aku akan bicara dengan Dong Fangkuo nanti. Dari mana asalmu? Beraninya kau menyebut nama Raja Yama. Yang mulia Raja Yama meminta saya untuk mengirimkan hadiah atas nama Kaisar Agung Fengdu. Kau pikir kau siapa? Aku butuh pujianmu. Aku mengerti. Anak ini pasti entah bagaimana telah mengetahui bahwa Xie Evian akan datang ke keluarga Qian untuk mengirimkan hadiah, lalu datang ke sini lebih awal, menyamar, menggunakan kekuatan harimau untuk menindas rubah. Kerja bagus Xiao Feng. Aku punya firasat sebelumnya bahwa ada sesuatu yang aneh tentangmu. Jika kau benar-benar Kaisar Agung Fengdu, bagaimana mungkin Tuan Shen yang kaya tidak mengenalmu? Tapi dia bahkan tidak melirikmu. Kau aktor yang bagus bukan? Beraninya kau Xiao Feng. di depan Tuan Shen. Kau berani mengucapkan omong kosong seperti itu? Kau dari semua orang yang menyamar. Kau memilih Kaisar Agung Fengdu. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Karena kalian semua begitu buta. Aku tak akan buang kata lagi pada kalian. Su'er, ayo pergi. Tunggu. Paman Shen. Mari kita kesampingkan anak ini yang menyamar sebagai Kaisar Agung Fengdu. Bahkan jika dia hanya menyinggungmu, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tuan Muda Xiao, bagaimana kau bisa berkata begitu? Kakak Xiao Feng tidak bilang. Dia Kaisar Agung Fengdu. Kita semua mendengar tadi. Dia memuji Paman Shen karena efisien. Apa maksudnya itu? Paman Shen, kau tidak bisa begitu saja melepaskannya. Karena kau telah membongkar penyamarannya, Kang. Shen Wansan aku di sini hari ini. Kau tidak akan kemana-mana. Xiao Feng, berapa lama kau berniat terus berbohong? Sampai kapan? Aku mengerti. Alayama mengatur agar Tuan Shen mengirimkan hadiah. The film Itu was karena Tuan Muda translated Zhao mendapatkan and narrated dukungan by Kaisar Agung Media. Fengdu. Hadiah ini untuk Tuan Muda Zhao. Kaisar Agung Fengdu. Apa kau benar-benar memujinya? Tentu saja. Kalau tidak, kenapa tidak panggil Dong Fangkuo ke sini untuk bertanya langsung padanya? Kurang ajar. Berani menyebut nama Raja Yama langsung di sini. Apa kau bosan hidup? Kaisar hantu dari Aula Yama telah tiba. Bagus mereka datang. Kenapa kau tidak bicara lagi? Mendengar tentang Aula Yama membuatmu tak bisa berkata-kata, Kang? Tahukah kau apa namanya ini? Ini disebut kekuatan sejati. Itu bukan sesuatu yang orang bodoh sepertimu bisa dicapai hanya dengan kepura-puraan. Musuh, kau lihat sekarang? Aku telah mendapatkan dukungan Kaisar Agung Fengdu. Aku ditakdirkan untuk kebesaran. Hari ini, aku akan memberimu muka. Jika kau setuju untuk menikah denganku, aku akan melepaskan anak ini. Kau cari mati. Kakak Xiao Feng, ayo pergi. Pergi. Aku ingin lihat tipu daya apa yang Aula Yama coba lakukan. Kau benar-benar berkomitmen pada sandiwara ini, bukan? Bahkan sekarang, kau masih keras kepala. Diam. 4 Kaisar Hantu telah tiba. Salam Kaisar Hantu. Ada anak yang sangat arogan di sini, yang berani menyamar sebagai Kaisar Agung Fengdu. Ini adalah 4 Kaisar Hantu. Perjanjian darah musuh itu. Mustahil. Pasti si sampah Xiao Feng itu meniru Kaisar Fengdu, membangkitkan amarah Olayama. Itu sebabnya mereka menjebak kita. Pak Tua, kau benar-benar telah membawa keluarga Qin kita pada bencana yang dahsyat. Bagaimana ini harus ditangani? Kami meminta para Kaisar Hantu untuk memutuskan. Kaisar Hantu Barat, Utara, Tengah, dan Selatan. Kami memberi salam kepada Kaisar Fengdu. Bangkit. Kaisar Agung, sebelumnya bawahan ini berada di bandara, menunggu kedatangan Anda. Saya dengar dari Yama bahwa Anda telah tiba di kediaman keluarga Qian. Jadi kami bergegas untuk memberi hormat. Dia benar-benar Kaisar Fengdu. Os? Kaisar Agung, bawahan ini tidak mengetahui identitas Anda. Tolong ampuni nyawa saya. Apa kau masih ragu dengan identitasku? Tidak, saya tidak berani. Saya buta. Tolong Kaisar Agung hukum saya. Ini hanya terjadi sekali. Tak akan ada waktu berikutnya. Kalau tidak di Jiangcheng ini, tak akan ada tempat untukmu. Terima kasih Kaisar Fengdu. Zuel, ambil token ini. Semua orang di Aula Yama akan mematuhi perintahmu saat aku menyiapkan pesta Fengdu. Aku pasti akan memberimu pernikahan yang meriah. Baiklah, aku akan menunggumu. Sepertinya Kaisar jahat ingin secara paksa memutus perjanjian darah. Dia melukai tubuh musuh. Aku harus segera menemukan bunga pantai sebalik untuk membantunya pulih.
The film Aku was ada urusan lain. translated and Kuserahkan narrated ini by padamu. M Media. Ya. Kenapa kau? Penjaga gerbang di mana-mana? Sial sekali. Baiklah, jangan hiraukan dia. Menemukan Tuan lebih penting. Salam hormat Tuan dan para paman bela diri. Kau terlambat selangkah. Kaisar Fengdu baru saja pergi. Kalau tidak, kau bisa bertanya langsung kepadanya tentang promosi Anda menjadi Kaisar Hantu Timur. Apa katamu? Kaisar Fengdu baru saja di sini. Maman. Kami semua menyapanya. Kaisar Agung baru saja pergi. Apakah dia tinggi dan berpakaian hitam? Apa kau bertemu dengannya? Apa kau bicara tentang orang itu? Dia bukan Kaisar Fengdu sama sekali. Dia hanya penjaga gerbang. Apa katamu? Seorang penjaga gerbang? Dia bukan Kaisar Fengdu. Apakah ini benar? Tuan, murid ini tidak berani berbohong sedikit pun. Sebelum makan kecil dan aku mengawal Kaisar jahat ke Istana Putra Langit. Penjaga gerbang itu adalah dia. Dia bahkan sedang memperbaiki gerbang di sana. Kemudian ketika kami bilang, kami akan meminta Marsekalian untuk mengambil alih. Dia dengan sombong berkata tidak perlu. Kurang ajar. Pasar ibu kota kekaisaran. Bajingan tak tahu malu itu berani menipu kita. Sialan. Aku tahu anak itu mencurigakan. Dia pasti penipu. Mana tanda yang dia berikan padamu? Tanda utusan kedamaian murni. Warnanya emas. Yang ini terlihat palsu. Tepat sekali. Kaisar Hantu Barat. Yang ini hitam. Dia menipu kita semua. Beraninya dia mencoba membodohi kita. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Namun, Raja Yama berkata, Kaisar Fengdu telah tiba di kediaman keluarga Qian. Mungkinkah? Di Jiangcheng ini, keluarga Xiao memegang posisi tertinggi. Tuan Muda Xiao dianggap salah satu pilar kerajaan naga kita. Kaisar Fengdu bekerja dengan cara yang misterius. Dia benar-benar menunjuk Meng Qingyu sebagai utusannya. Kurasa. Nah, kau benar-benar telah mendapatkan dukungan Kaisar Fengdu. Oh begitu? Tuan Muda Zhao telah mendapatkan dukungan Kaisar Fengdu. Mungkin dia ingin Tuan Muda Zhao menjadi perwakilan Jiangcheng. Aku pernah mendengar orang tua itu berkata, Kaisar Fengdu hanyalah legenda. Menurut Kaisar Hantu ini, mungkinkah Istana Yama ingin bergabung dengan keluarga Xiao kami? Baiklah. Awalnya aku ingin berinteraksi dengan kalian semua sebagai orang biasa. Karena kalian semua sudah menebak, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku utusan khusus Kaisar Fengdu. Aku menunjukkan kekuatanku. Kaisar Hantu. Tuan Muda Xiao. Oh tidak, utusan. Kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda di kediaman Qin hari ini. Tolong beri kami kehormatan The film untuk was menikmati hidangan translated sederhana and sebelum pergi. narrated by Mari kita M selesaikan Media. pernikahan Muksui. Penaturannya, Nenek, bagaimana bisa kau setuju? Aku ingin menunggu kakak Xiaofang. diam. Pernikahan adalah masalah serius. Kau tidak bisa memutuskan sendiri. Betul. Ini keberuntunganmu menikahi utusan. Ini sesuatu yang banyak orang akan mohon. Kepalamu sudah dibodohi sampai seperti itu. Ngeyel banget sih mau nikah sama pecundang itu. Bukan pecundang tapi pembohong. Berani-beraninya nipu 4 kaisar hantu. Dia udah mati langkah. Gimana kamu bisa mau nikah sama dia? Mau jadi janda? Nenek, tolong katakan sesuatu untuk kakak Xiaofang. Baiklah, Aku, kembali ke kamarmu sekarang. kumohon nenek. Nona Ken, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia hanya seorang penjaga gerbang. Dia tidak sepadan. Jenderal Shen, kau jenderal wanita kerajaan naga kita. Kau pasti punya cara untuk membantuku. Tolong bantu aku. Baiklah, kau sedang tidak sehat. Kembali ke kamarmu dan istirahatlah. Seseorang, bawa nona muda kembali. Tanpa izin saya. Kau tidak boleh meninggalkan kamarmu. Utusan, saya punya permintaan yang mulia. Murid terkasihku Shen Jiaolong telah bertugas sebagai jenderal di Olayamo selama bertahun-tahun. Di antara 5 kaisar hantu, Kaisar Hantu Timur telah kosong. Saya mohon kepada Anda utusan yang terhormat untuk memberitahu Kaisar Agung Fengdu dan memberikan persetujuannya untuk menjadi Kaisar Hantu kelima. Aku bertanya-tanya apa yang kau inginkan. Jenderal Shen Jiaolong adalah pahlawan Olayama. Dan terlebih lagi pahlawan Kerajaan Naga. Menaikkannya menjadi Kaisar Hantu Timur adalah sesuatu yang akan aku diskusikan dengan Kaisar Agung Fengdu. Terima kasih utusan yang terhormat. Baiklah, semuanya bangun. Sekarang Kerajaan Naga kita akhirnya memiliki kelima Kaisar Hantu yang berkumpul. Peristiwa penting seperti ini membutuhkan perayaan besar. Aku usulkan, besok kita adakan upacara pelantikan.
Yang mulia, salah satu bawahanku telah menemukan bahwa Higanbana muncul di barat sebulan yang lalu. Itu terlihat di barat. Di mana sekarang? Belum ditemukan. Sebulan yang lalu. Bukankah saat itu, Kaisar jahat secara paksa memutus perjanjian darah musuh? Sepertinya ini sudah direncanakan. Tenang saja Yang mulia, saya akan menyelidiki masalah ini secepat mungkin. Semakin cepat semakin baik. Kondisi musuh semakin memburuk. Ya, apakah Anda sudah menetap di Istana Berkabut? Jika sudah, sesuai instruksi Anda, barang-barang yang disiapkan untuk Nona Qin akan dikirimkan ke Anda di Istana Berkabut. Aku baru sampai di gerbang. Istana Berkabut dihadiahkan kepada Anda oleh Asura yang dipenjara di tingkat neraka ke-13. Kudengar ada mutiara berharga di dalamnya, yang menyerap saripati siang dan malam. Aku tahu apa maksudnya. Jika aku nyaman di sana, dia ingin aku membawanya dari lantai 13. Bawalah ke lantai 8. Ya. Dia bukan Kaisar Agung Fengdu. Ngapain lo kesini? Lihat tuh gerbang utama. Penjaga gerbang kare. Berhenti di situ. Minggir. Xiao Feng. Masih aja sok-sokan begini? Hahaha. Masih aja bersandiwara. Dengan akting sekeren itu, kenapa nggak coba jadi figuran aja? Gini deh. Gue ngomong sama pacar gue, buat ngasih lo peran mayat di perusahaannya. Toh cepat atau lambat lo juga bakal mati. Aku tidak memukul wanita. Tapi aku tak keberatan membuat pengecualian untukmu. Sampah, berani-beraninya lo ngancem gue. Emang lo pikir lo Kaisar Agung Fengdu? Biar gue kasih tahu. 4 kaisar hantu udah tahu sandiwara lo. Dan lagi nyari lo ke seluruh dunia buat nyabut nyawa lo. 4 orang buta. Berani banget lo menghina 4 kaisar hantu. Bosan hidup lo. Sujud sekarang juga di depan gue. Kalau enggak, gue bakal hubungi mereka sekarang juga. Utusan lagi nelpon. Utusan. Nggak percaya kan? Gue telepon dia sekarang juga. Berhenti. Aku minta maaf atas namanya. Bukannya nenek udah ngunci kamu di dalam rumah. Kamu malah kabur demi pecundang ini. Aku benar-benar nggak ngerti. Utusan itu jauh lebih baik daripada si nggak guna ini. Pertunanganku dengan kakak Xiao Feng. Itu dari kakek dan istana kaisar. Itu sumpah darah. Itu tak bisa dilanggar. Sumpah darah apaan? Siapa juga yang percaya? Lagian kakek juga udah mati. Ayah sama ibu juga nggak ngakuin. Lagi pula, kalaupun ada sumpah darah, nikah sama utusan itu 100 kali lebih baik daripada nikah sama penjaga gerbang ini. 100 kali lebih baik. Tuh kan, aku kesini mewakili utusan. Buat lihat rumah ini. Muksu, asal kamu mau nikah sama dia, dia bakal beli rumah ini buat rumah kita nanti. Kau terus bicara tentang utusan. Dia utusanku. Tahu apa lo pecundang? Diam. Aku tidak mau pesta pernikahan. Aku hanya menginginkan kakak Xiao Feng. Ayo pergi. Pergi kemana? Aku tinggal di sini. Hahaha. Di sini? Xiao Feng. Haha. Masih aja sok-sokan. Katanya tinggal di sini. Kenapa nggak bilang aja? Tinggal di istana langit di puncak gunung. Ya istana eterial. Malu dikit lah. Gerbang utama aja nggak bisa lewat. Masa tinggal di istana langit? Tinggal di awang-awang kali. Satpam. Usir orang ini. Aku tantang siapapun untuk membuat masalah di sini. Tidak, kita tidak membuat masalah. Kita pergi sekarang. Pergi dari sini. Membuat masalah di sini, akan kupatahkan kakimu. Itu dia. Gue usir dia. Jangan khawatir, Nona. Sistem keamanan. Komunitas kami terbaik. Penjaga kami semua mampu melawan 10 orang sekaligus. Kami tidak akan pernah membiarkan orang seperti ini masuk ke komunitas. Lihat Xiao Feng. Ini baru namanya kekuasaan. Qin Muksu. Jangan bilang aku nggak ngingetin kamu. Mobil mewah, villa. Asal kamu mau sama utusan. Semua ini bakal jadi milikmu. Kalau kamu nikah sama pecundang ini, kamu nggak bakal dapat apa-apa. Mending kamu pulang sekarang. Kalau nggak aku bilangin nenek. Kakak Xiao Feng, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak peduli tentang hal-hal itu. Aku tahu, tapi apa yang dimiliki orang lain, tidak hanya akan kuberikan padamu, tapi akan kuberikan yang lebih baik lagi. Os, dari mana datangnya sampah kecil ini? Bertingkah sombong di sini? Buka mata anjingmu dan lihat di mana ini. Kau tak akan mampu membeli toilet di sini. Dalam 10 kehidupan. Bagaimana Shura bisa menemukan aku di tempat seburuk ini? Sepertinya mereka ingin pergi dari lantai 13 ke lantai 15. Apa yang kau gumamkan? Kau tidak pergi ya? Kau ingin berkelahi? Seseorang. Cepat. Xiao Feng lari. Enya, Dia sendirian bertingkah sok jagoan. ku bilang Enya. Pukul dia.
Musuh. Untuk menyembuhkan lukamu, aku perlu menempatkanmu di kolam surgawi. Ini membutuhkan pelepasan pakaianmu. Jangan khawatir. Aku harus memilikimu. Malam ini bulan purnama. Jika kita bisa memanfaatkan esensi bulan, itu bisa sementara menekan luka di dalam dirimu. Senior Shura, junior ini adalah Shen Jia Olong. 10 tahun yang lalu, saya melihat teknik kultivasi Anda dalam gulungan yang terfragmentasi. Saya beruntung bisa mempraktikannya. Kekuatan saya meningkat pesat. Saya selalu ingin menemukan Anda untuk berterima kasih secara langsung. Saya tidak menyangka merasakan orang melonjak di sini hari ini. Apakah Anda sudah kembali? Senior, tolong buka pintunya dan temui saya. Baik senior, adikku sangat mengagumimu. Biarkan kami masuk. Saudara ini seperti uang receh sial. Shura hanya mencoretkan beberapa teknik kultivasi, dan mereka memperlakukannya seperti harta karun. Ingin menemukan Shura? Carilah di lantai 13 neraka. Zuel. Xiao Feng. Apa yang terjadi padaku? Zuel. Kau baru saja pingsan. Ini air dari kolam surgawi. Ini bisa menyembuhkan lukamu. Apa kau merasa lebih baik? Kurasa. Sedikit. Kalau begitu berendamlah lebih lama. Kau perlu berendam sampai tengah malam. Kau. Bisakah kau menjauh sedikit? Or. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Tunggu Xiao Feng. Jangan pergi terlalu jauh. Aku takut kalau kau pergi. Itu nenekmu. Halo nenek. Di mana kau? Apakah kau bersama si tak berguna itu, Xiao Feng? Nenek. Jangan bicara tentang Xiao Feng seperti itu. Dia sedang mengobati lukaku. Luka apa yang bisa dia obati? Ulang sekarang. Ayahmu tiba-tiba jatuh sakit. Dia kritis. Apa? Baik-baik. Aku akan segera kembali. Tidak. Kau harus berendam sampai tengah malam. Aku tidak bisa Xiao Feng. Ayahku tiba-tiba jatuh sakit. Aku harus pulang sekarang. Lalu berpakaianlah. Aku akan menunggumu di luar. Baiklah. Xiao Feng. Apakah kita baru saja berada di lingkungan ini? Ayo pergi. Sebelum petugas keamanan menemukanmu. Jangan khawatir Zuier. Mereka tidak akan mengganggu saya lagi. Musuh. Mobil jenis apa yang kau suka? Aku tidak punya preferensi apapun. Kata nenek. Lagi pula kesehatanku buruk. Mobil tidak berguna bagiku. Zuier, aku sudah berjanji padamu. Kau harus memiliki apa yang orang lain miliki. Dan bahkan lebih baik. Kakak Xiao Feng, kau harus kembali dulu. Aku bisa masuk sendiri. Aduh, Bajingan. Beraninya kau menyelinap keluar. Seseorang. Bawa nona muda kembali ke kamarnya, dan awasi dia dengan ketat. Xiao Feng, kau pikir kau siapa? Sekadar penjaga gerbang, dan kau berani mengamuk di rumah keluarga Kiel? Biar ku beritahu yang sebenarnya. 4 Kaisar Hantu sedang mencarimu. 1 panggilan telepon dariku dan kau mati. ayah jangan. Aku akan mendengarkanmu. Kakak Xiao Feng, kau harus segera pergi. Aku akan baik-baik saja. Kau benar-benar memanfaatkan kebaikannya untuk menipunya. Apa kau tahu bahwa kondisinya sangat serius? Jika dia melewatkan perawatan malam ini, dia harus menunggu 1 bulan lagi. Perawatan apa? Kau tidak tahu apa-apa. Kurasa kaulah nak yang ingin memanfaatkannya. Xiao Feng. Mokse akan menikahi utusan. Dia bisa membawa keluarga Qin ke tingkat selanjutnya. Kau ini apa? Betul tuh. Orang kaya kamu. Nggak pantas bahkan buat ngangkat sepatu utusan. Utusan bisa bikin. Kaisar Agung Fengdu mengangkat Shen Jia Olong jadi Kaisar Hantu Timur hari ini. Besok dia bisa bawa keluarga Qin kita. Lebih jaya lagi. Apa? Diangkat sebagai Kaisar Hantu Timur. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Diam, dasar tidak berguna, beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Upacara pelantikan besok. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Kau tidak bisa mengingkarinya. Betul The tuh. film was translated Buksu, and utusan secara narrated khusus by nanyain kamu. N-Media. Dia bahkan ngirim gaun sama hadiah mewah. Katanya mau ngasih ke kamu sebelum upacara pengangkatan. Makanya ayah buru-buru manggil kamu pulang.
Aku tidak menginginkannya. Bawa dia masuk. Kaisar Agung, kami telah mendeteksi aroma Higanbana. Kakak Xiaofeng, kau harus pergi dulu. Aku akan baik-baik saja. Mereka tidak akan menyakitiku. Baiklah. Kalau begitu kau istirahat dan pulihlah. Demi orang tua itu, aku akan mengampunimu kali ini. Kalau tidak, kau tidak akan hidup melewati malam ini. Pergi dari sini sekarang. Tidak akan ada kesempatan berikutnya. Pernahkah kau berpikir tentang mengapa keluarga Qin menurun? Sejak kematian Tuan Besar Qin, karena keluarga Qin tidak layak. Satu-satunya yang kuhargai adalah Qin Muksu. Jaga dia baik-baik untukku. Kalau tidak, aku akan membuat kalian semua dikubur bersamanya. Energi suram yang begitu berat. Ini pasti tempat yang Meng Qingyo sebutkan. Keluarlah. Menyerahlah. Os? Os? Di mana Manjusaka? Ahai. Os? Siapa itu? Kaisar Agung, Ini jebakan. Seseorang mencoba memancingku. saya telah mengecewakan Anda. Saya telah membahayakan Anda. Tolong hukum saya. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu. Siapkan satu mobil yang cocok untuk seorang nona muda. Antarkan ke penobatan Kaisar Hantu Timur. Aku ingin melihat trik apa yang mereka mainkan. Utusan, semua yang Anda minta sudah siap. Bagus kerja bagus. Hadiah. Saat aku memenangkan hati sang wanita cantik, semua orang akan dihadiahi. Terima kasih yang mulia. Semoga semua keinginanmu terkabul yang mulia. Jangan lupa, kalau kamu nggak nurut, Xiaofeng mati. Di tangan 4 kaisar hantu. Mayatnya aja nggak bakal bersisa. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Musyo, kau cantik. Lebih cantik dari bunga-bunga ini. Saat aku menikahimu, aku akan menjagamu dengan baik. Menyayangimu. Maaf Tuan Muda Xiao. Aku sudah bertunangan. Aku tidak bisa menerima. Apa yang kau bicarakan? Kenapa kau masih memanggilnya Tuan Muda Xiao? Kau dan utusan telah bertunangan secara resmi. Musyo, selain bunga, aku punya hadiah lain. Wah, mobil sport. Ini hadiah ya? Romantis sekali. Hahaha. Memang, kalau aku pasti sudah menangis di dalam BMW sekarang. Musyo, di perjamuan Fengdu, aku punya hadiah besar lainnya. Apakah kau suka istana berkabut? Kita akan membelinya sebagai rumah pernikahan kita. Maaf Tuan Muda Xiao, aku tidak membutuhkan barang-barang ini. Apa? Kau pikir hadiahku terlalu kecil? Benar. Memang terlalu kecil. Kakak Xiaofeng, Kau lagi. Kau bilang hadiahku kecil? Apa yang bisa The kau film berikan? was translated Pengemis. and Akan narrated kutunjukkan by padamu. Media. Hadiahku akan segera datang. Xiaofeng, apa yang kau banggakan? Hadiah apa yang bisa kau berikan? Ini bukan tempat untuk keliaranmu. Kau mencari mati. Jangan libatkan keluarga Qian. Memang seseorang harus mati. Kudengar hari ini adalah penobatan Kaisar Hantu Timur. Aku datang khusus untuk mengamati. udik kampungan. Kau mimpi. Acara sepenting ini. Dengan tamu-tamu terhormat berkumpul. Bukan untuk orang sepertimu. Cepatlah kembali. Dan jaga gerbangmu. Xiaofeng. Sudah ku bilang semalam. Itu kesempatan terakhirmu. Aku juga bilang. Keluarga Qin tidak layak. Aku hanya menginginkan Qin Muksu. Nenek, aku mohon biarkan kami bersama. Aku tidak akan menikahi siapapun selain kakak Xiaofeng. Tahu, Biarkan anak ini melihat sesuatu, kekuatanku. Lalu, aku akan meminta 4 kaisar hantu membawa anak ini pergi. Selain dia, semua orang harus patuh mengikutiku. Waktu yang tepat sudah dekat. Aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini, Nak. Hari ini aku akan membuka matamu dan memberitahumu seperti apa upacara pelantikan kaisar hantu. Kakak Xiaofeng. Mungkin kita harus pergi. Jangan takut. Hadiah yang kukirim untukmu belum sampai. Belum terlambat untuk pergi setelah hadiah itu tiba. Ya, buka mata kita. Dan mari kita lihat apa ini. Sebongkah rongsokan. Ini tidak akan menjadi salah satu dari dalam film romantis murahan. Menggunakan tap dari kaleng aluminium. Dibuat menjadi cincin.
Haha, ini sangat lucu. Ayo pergi. Apa kau buta? Apakah di situ tempatmu duduk? Terima kasih semuanya telah datang hari ini ke upacara pelantikanku. Shen Jiaolong berterima kasih kepada kalian semua. Anda terlalu baik Kaisar Hantu Timur. Dapat menyaksikan pelantikanmu sebagai Kaisar Hantu adalah kehormatan kami, Jenderal Shen Jiaolong. Oh tidak, pelantikan Jenderal Shen sebagai Kaisar Hantu memang pantas, merupakan suatu kehormatan bagi kami. Untuk menyaksikan ini hari ini, kami mengucapkan selamat kepada Jenderal atas keberhasilan penyelesaian upacara pelantikan. Terima kasih. Kal, sudah kubilang bahwa pelantikanmu sebagai Kaisar Hantu hanyalah masalah waktu. Sekarang akhirnya terjadi. 4 Kaisar Hantu akan segera tiba. Utusan yang terhormat, saya ingin tahu apakah Kaisar Agung ada waktu hari ini untuk menghadiri upacara tersebut. Siapa yang tahu di mana Kaisar Hantu Agung itu? Aku sudah bicara dengan Kaisar Agung. Dia bilang dia sibuk dan tidak bisa datang. Dia mempercayaiku untuk menangani semuanya. Kalau begitu kami harus merepotkan utusan yang terhormat. Kal, bahkan jika Kaisar Agung tidak bisa datang, 4 Kaisar Hantu dan penguasa Olayama ada di sini. Kita punya banyak muka. Kau hanya penjaga gerbang. Beraninya kau duduk di sini? Bangun. Apa? Orang ini penjaga pintu gerbang. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Entahlah. Tapi, perempuan di sebelahnya sepertinya Qin Muksu dari keluarga Ken. Qin Muksui, bawa dia pergi dari sini. Jika kau membuat marah Kaisar Hantu yang baru, keluarga Qin kita tamat. Pergi dari sini sekarang. Kaisar Hantu yang baru. Dia. Si payah tak berguna itu. Apa katamu? Ulangi. Dianugerahi gelar Kaisar Hantu. Bahkan Dong Fangkuo tidak memenuhi syarat untuk memberimu keberanian. Hei penjaga gerbang. Apa kau tidak sadar? Acara apa ini? Masih mencoba bertingkah sab jagoan? Beraninya kau mengganggu upacara pelantikan adikku. Ini belum selesai. Betul, kenaikan pangkatku menjadi Kaisar Hantu Timur diberikan setelah utusan berkonsultasi dengan Kaisar Agung Feng Du dan menerima persetujuan pribadinya. Utusan. Kau bilang dia. Bahkan keluarga Xiao hanyalah semut. Apa dia? Bahkan Dong Fangkuo tidak bisa mencapai status ini. Dia juga pantas mendapatkannya. Kau. Siapa yang bicara omong kosong seperti itu? Beraninya kau memanggil Tuan dengan namanya. Kurasa kau bosan hidup. Kau lagi. Terakhir kali kau lolos Nan. Kali ini, kau mencoba trik yang sama, Paman Shen. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja kali ini. Jangan khawatir yang terhormat. Kita akan menyelesaikan yang lama. Dan baru bersama-sama. Menantang otoritas Kaisar. Kurasa bocah ini tak ingin hidup. Jenderal Shen terlalu baik. Upacara ini telah diganggu. Aku akan menyeretnya keluar dan mengeksekusinya. Kakak Xiao Feng. Mungkin kita harus. Jangan khawatir tidak apa-apa. Bangun. Masih duduk di situ? Ada tempat untukmu di aula ini? Memang tidak ada tempat untukku di sini. Jika aku tidak ingin melihat siapa yang menyebabkan lelucon ini, aku tidak akan datang sama sekali. Lelucon. Shen Jiaolong, aku punya prestasi perang yang gemilang. Bahkan guruku dan utusan memujiku. Mereka secara khusus meminta Kaisar Agung Feng Du untuk menganugerahkan gelar ini kepadaku. Bagaimana ini bisa jadi lelucon? Tepat. Apakah kau mengatakan bahkan Kaisar Agung Feng Du tidak memenuhi syarat? Kaisar Agung Feng Du memenuhi syarat. Namun, aku tidak ingat pernah setuju untuk mengangkatnya sebagai Kaisar Hantu. Aku pasti salah dengar. Apa dia baru saja bilang dia Kaisar Agung Feng Du? Kau dengar dengan benar. Tapi kurasa dia sudah gila. Hari ini adalah upacara pelantikanku. Aku tidak ingin ada komplikasi. Ini kesempatan terakhirmu. Pergi sekarang. Kalau tidak saat guruku datang, kau tak akan bisa pergi, meskipun kau mau. Keempat Kaisar Hantu telah tiba. Kau terlambat. Salam utusan. Tidak perlu formalitas Kaisar Hantu. Namun ada masalah pelik yang membutuhkan perhatian kalian. Kau lagi. Terakhir kali kau berani mengajak kami dan menyembunyikan auramu. Menyamar sebagai Kaisar Agung Feng Du. Kau lolos. Dan kau berani kembali?
Untuk apa buang-buang kata padanya? Bunuh saja dia. Hari ini adalah penobatan Shen Jiaolong sebagai Kaisar Hantu Timur. Membunuh tidak disarankan. Aku tahu kau juga. Berasal dari Istana Surgawi. Anak muda yang membuang bukan apa-apa. Selama itu tidak menjadi kesalahan besar. Aku bisa memberimu kesempatan lagi. Pergi sekarang. Masih ada waktu. Tak heran kerajaan naga bisa disusupi oleh neraka barat. Itu karena Aula Yama membesarkan orang-orang sepertimu. Orang bodoh yang buta. Berani kau mengatakan itu lagi? Kau adalah utusan Kaisar Agung Fengdu. Aku. Os. Anet bagaimana bisa ada di dalam tubuhnya? Energi iblis. Ini adalah teknik unik Kaisar Jahat. Mungkinkah keluarga Xiao terhubung dengan Kaisar Jahat? Sepertinya aku harus mengampuni nyawanya. Selamatkan aku. Berhenti. Kalau tidak, kami tidak akan sopan. Lakukan saja. Sekadar penjaga gerbang. Untuk apa repot-repot dengannya? Awalnya aku mempertimbangkan bahwa kau juga berasal dari Istana Surgawi, berharap kau akan berbalik dari jalan sesatmu. Karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tangkap dia, besok aku sendiri akan mengantarnya ke Istana Surgawi dan menyerahkannya kepada Kaisar Agung Fengdu untuk pengadilan pribadi. Dan aku juga. Sungguh lancang. Musui, lebih baik kau bicara dengannya. Jika upacara pelantikan ini hancur, telur dekin kita tamat. Kakak Xiao Feng, berhenti berkelahi. Ayo tinggalkan tempat ini. Ingin pergi sekarang? The film was Tidak semudah translated itu. and narrated Melukai by utusan yang Media. terhormat harus dibalas. Raja Yama telah tiba. Salam Raja Yama. Keagungan Raja Yama, berani kau tantang? Kurang ajar. Raja Yama ada di sini. Kau masih belum berlutut? Kalau begitu tanyakan padanya. Jika dia berani membuatku berlutut. Dong Fang Kuo, mungkin ada orang-orang dari neraka barat di sini. Tak perlu mengungkapkan identitasku. Si Xiao itu memiliki energi iblis di dalam dirinya. Pasti terkait dengan urusan Kaisar Jahat. Biarkan dia hidup untuk saat ini. Biarkan dia terus menjadi utusanku. Untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Ya, saya mengerti bawahan. Tuanku. Orang ini mengoceh di sini. Dan berani menyamar sebagai Kaisar Agung Fengdu. Bawahan. Akan mengambil nyawanya sekarang. Diam Shan Wansan. Kau semakin sombong. Orang terkaya ini, apa kau tidak ingin menjadi itu lagi? Tuanku mohon tenang. Bawahan tidak berani. Dan kalian semua, Shen Wansan tidak mengerti. Apakah kalian berempat Kaisar Hantu juga tidak mengerti? Jika Kaisar Agung Fengdu benar-benar ingin, angkatlah Kaisar Hantu Timur. Dia pasti akan mengumumkannya secara pribadi di Pesta Fengdu. Apakah giliranmu untuk mengaturnya sesukamu? Bawahan mengerti kesalahannya. Dan dua saudara kandung, yang terhormat King Yu memperingatkan. Apakah kau sudah melupakan semuanya? Kurasa Sup Meng Peomu terbuang sia-sia. Tuan kita. Guru, kami bersedia menerima hukuman. Hahaha, yang terhormat mohon maaf atas gangguan kami. Tidak apa-apa, Tuan muda Xiao ini. Dia putra seorang teman lama. Dia sedikit suka bercanda. Jangan pedulikan dia. Jangan pedulikan. Baiklah. Mari kita akhiri urusan hari ini. Mari kita lupakan dulu soal pelantikan ini. Hal terpenting saat ini adalah mengelola Pesta Fengdu dengan baik. Inilah yang Kaisar Fengdu perintahkan secara pribadi. Apakah kalian semua mengerti? Ya. Hei, kirim seseorang untuk mengawasi keluarga Xiao untukku. Saudara, mendengarkan kata-kata Raja Yama, mungkinkah Kaisar Fengdu sangat tidak puas dengan pengaturan kita kali ini? Sepertinya pertunjukannya kurang meriah. Saudara, mari kita serahkan urusan penobatan Shen Jiaolong kepada Kaisar Fengdu. Mungkin saja Kaisar Fengdu akan merasa tidak senang. Baiklah. Pikiran Kaisar Fengdu berada di luar pemahaman kita. Saat ini, kita perlu mengatur Pesta Fengdu dengan benar. Itu membuatku takut. Kakak Xiao Feng, ayo cepat pergi. Belum. Hadiah yang kupunya untukmu belum sampai. Beberapa orang tidak bisa berhenti menyombongkan diri. Miskin. Sekedar penjaga gerbang. Dan dia bicara tentang hadiah di sini. Aku tak tahu malu. Tidak seperti yang terhormat. Kalian semua lihat barusan. Penguasa The Aula film Yama was translated berbicara kepada and yang terhormat narrated dengan by sangat M hormat. Media.
Kehormatan ini. Siapa lagi yang memilikinya? Kenapa tidak? Bukankah penguasa Allah baru saja mengatakan, penjaga gerbang ini adalah putra seorang teman lama? Haha, putra teman lama yang mana? Apa mereka mau meliriknya 2 kali? Mereka memberinya jalan keluar, dan dia benar-benar menganggapnya serius. Muksu, cepat kemari. Dengan adanya aku di sini, kau takkan pernah menikahi orang tak berguna ini. Bunda, aku tidak akan menikahi siapapun selain kakak Xiaofang. Moksui, kami keluargamu. Kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lihat kesehatanmu buruk. Jika kau menikahi yang terhormat, dia bisa menemukan obat untukmu dan mencarikan dokter untukmu. Jika kau menikahi Xiaofeng, apa yang bisa dia berikan padamu? Dia bahkan tak mampu membayar pendaftaran rumah sakit. Nenek, aku lebih baik mati daripada tidak menikahi kakak Xiaofang. Meskipun hanya beberapa tahun singkat, aku akan bahagia jika kau memaksaku menikahi orang lain, meskipun seumur hidupku. Aku tetap akan sengsara. Omong kosong. Kemarilah sekarang. Kalau tidak, Hadiahmu telah tiba. Mari kita lihat. permisi, yang mana di antara kalian Nona Kia? Aku adalah. Saya Nona Qin. Halo, ini untukmu. Dan kartu kunci ini. Ya Tuhan, ini untuk Istana Piao Miao. Wow, ini benar-benar kartu kunci Istana Piao Miao. Rongrong, kau berhasil. Siapa yang memberimu ini? Aku tidak tahu. Kemarin aku bilang pada pacarku, aku ingin sebuah villa di kompleks itu. Dia ragu dan tidak mau membelinya. Hari ini dia menghadiahiku Istana Piao Miao. Dia benar-benar tahu cara mengejutkanku. Malam ini, aku akan ke Istana Piao Miao dan menghadiahi dia dengan pantas. Benar, Rongrong. Kau sungguh tidak mengecewakanku. Sepertinya beban untuk membawa keluarga Qin kita maju ada di pundakmu. Nenek, jangan khawatir. Aku janji akan patuh. Tidak seperti beberapa orang. Benar-benar dimabuk cinta. Bodoh sekali. Kakak Xiaofeng, ayo pergi. Tunggu dulu. Bukankah pecundang ini bilang dia akan memberimu hadiah? Mana? Tunjukkan pada kami. Mari kita lihat. Ini adalah mawar kabut cahaya kualitas terbaik. Xiaofeng. Hanya ini. Kau mampu membelinya? Xiaofeng, apa kau gila? Apa kau tahu berapa harga mawar ini? Harganya, kau tak akan mampu membelinya meskipun kau menjual dirimu sendiri. Berlututlah dan minta maaf. Itu hanya bunga. Apa masalahnya? Aku akan menggantimu. Mengganti rugi. Kau masih menghabiskan uang keluarga Ken, ibu dan ayah membesarkanmu, hanya untuk mensubsidi para pecundang ini. Berani kau memukulku? Itu bukan memukul. Ini. Aku tidak pernah memukul wanita, tapi kau pengecualian. Baiklah. Qin Murong, aku akan mengatakan ini sekarang. Aku pasti akan memberitahu pacarku untuk memotong tanganmu. The film Pacarmu. was translated and narrated Pacar by yang mana? Media. Apa semua ini untukmu? Sok penting banget. Apa maksudmu? Mereka bilang ini untuk Nona Qin? Sebetulnya ini semua buat siapa sih? Jelasin dong. Nona Qin Muksue. Apa? Apakah ada 2 Nona Kia? Kau bohong. Siapa yang akan mengiriminya bunga? Ini untukku. Aku Nona Qin. Saya mencari Nona Kia. Nona Qin Muksue. Apakah kau dia? Benarkah? Jangan mengaku sebagai dia jika bukan. Kau hampir membuatku kacau. Nona Kia. Maaf, saya buta. Menyangka batu tak berharga sebagai permata. Kakak Xiaofeng. Ini. Sudah kubilang kan? Yang orang lain punya, kamu juga harus punya. Dan harus lebih bagus lagi. Xiaofeng, dari mana kau mendapatkan semua ini? Bunga dan mobil tidak masuk hitungan. Hanya istana adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa kau dapatkan. Siapa yang tahu apakah itu asli atau palsu? Tapi mobil bututmu itu asli ya? Jangan lupa bawa pergi nanti. Kau.
Apa? Aku tahu itu. Anak itu tidak punya sarana. Kalian semua telah dibodohi. Tuan Shen, apa maksudmu dengan itu? Aku baru saja menerima kabar. Mobil itu dikirim atas perintah penguasa. Dibawa ke sini atas perintahnya. Penjaga gerbang itu tidak memiliki wewenang seperti itu. Bukankah penguasa bilang, Xiao Feng adalah putra seorang teman lama? Jadi bagaimana jika dia putra seorang teman lama? Apakah kau akan memberikan kepada putra seorang teman lama sesuatu yang begitu berharga? Belum lagi istana. Jeti semua ini sebenarnya untuk Tuan Muda Zhao. Ya Tuhan, Tuan Muda Zhao. Kau luar biasa. Bukan apa-apa. Aku tidak bermaksud untuk terlalu mencolok. Aku tidak menduga niat baik akan dimanfaatkan oleh anjing Xiao Feng itu. Dia memanfaatkan situasi. Apa yang kau tunggu? Cepat tangkap musuh dan bawa dia kembali padaku. Xiao Feng sedang mencari kematian. Jangan libatkan kami dengannya. Kakak Xiao Feng, apa kau ingat? Saat kita kecil kita sering. Waktu kita kecil dulu. Kamu selalu ngerecokin aku buat ngajak main layangan. Iya kan? Ya, aku suka terbang. Layang-layang putri salju. Tapi aku tak pernah bisa menerbangkannya. Dan kau selalu menggodaku. Kalau bukan, karena bibiruan. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak mengatakan itu. Tidak apa-apa. Aku akan usut tuntas kematian ibuku. Aku akan cari tahu kebenarannya. Maksudmu? Bibiruan tidak meninggal karena sakit. Zuel, kamu tidak perlu khawatirkan hal-hal ini. Fokus saja untuk sembuh. Tunggu sampai pasta. Kak Xiao Feng. Bersamamu saja. Sudah cukup bagiku. Sedangkan untuk hal-hal lainnya, itu semua tidak penting. Aku tahu. Jadi, ayo kita kembalikan mobilnya. Sewanya pasti mahal per hari kan? Kamu pikir aku sewa gitu? Aku tahu kau melakukan ini agar aku terlihat baik, tapi sungguh tidak perlu. Kak Xiao Feng, kau pasti bekerja keras untuk uangmu. Jangan sia-siakan seperti ini. Halo Nenek. Apa? Oke, aku akan segera kembali. Ibu kau sangat pintar. Taktik meminjam pisau untuk membunuh darimu ini, menyingkirkan anak Xiao Feng itu, dan mencegah musuh menyalahkan kita. Sungguh brilian. Ayah. Kau terlalu memujiku. Jika Nenek tidak pintar, mungkinkah dia memimpin keluarga Ken kita ke puncak? Benar kan, Nek? Ya, benar-benar pandai merayu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Rayuan apa? Nenek. Jika Nenek benar-benar berhasil mendapatkan tambang itu kembali, bisakah aku mendapatkan mobil baru? Apa? Kau benar-benar berpikir pecundang itu bisa mendapatkan kembali tambang itu? Itu adalah The orang-orang film geng was Yildu. translated and Siapa narrated yang bisa by mencuri N apapun Media. dari mereka? Haha. Nenek, apa kau benar-benar setuju membiarkanku bersama Kak Xiao Feng? Ya, Terima kasih, Nenek. jangan terlalu senang dulu. Aku punya syarat. Syarat apa? Xiao Feng, kau pikir kau hebat ya? Kau bahkan berhasil masuk ke Piao Miao Linggong. Jadi ambilkan tambang itu. Kembali untuk keluarga Qin. Sedangkan untuk kau dan Musui. Itu saja. Nenek bagaimana bisa begini? Diam. Dia yang bilang. Dia mampu melakukan apa saja. Dia masuk ke Piao Miao Linggong. Tambang kecil. Bukan apa-apa. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka dia tidak pantas menjadi menantu keluarga Qin kita. Tepat. Keluarga Ken kita bukanlah tempat sembarang orang. Bisa seenaknya masuk. Jeti. Xiao Feng, apa kau takut? Kak Xiao Feng, jangan setujui. Aku janji. Sudah diputuskan, kalau begitu. Kak Xiao Feng, apa kau tahu? Diam. Kembali ke kamarmu. Tepat. Qin Musu. Kakakmu Xiao Feng. Sangat cakap. Xiao Feng. Jika kau mati di tambang, maka aku akan mendapatkan hadiah dari Tuan Muda Zhao. Jika kau mendapatkan tambang itu kembali, maka aku akan meminta mobil baru pada Nenek. Bagaimanapun aku menang. Aku akan pergi tapi tolong jaga musuh untukku. Jangan khawatir, tunggu aku kembali. Sekarang cepat naik ke atas. Oh musuh.
Kenapa kau memutuskan untuk menghubungiku? Apa kau akhirnya menyadari bahwa anak Xiao Feng itu pecundang? Tuan Muda Xiao, aku ingin memohon padamu untuk menyelamatkan Kak Xiao Feng. Kalau begitu aku akan meminta mobil baru pada nenek. Aku bersedia menerima syarat apapun yang kau tetapkan. Benarkah? Benarkah? Aku hanya ingin Kak Xiao Feng selamat. Siapa sih yang tidak tahu aturan? Tidak tahukah kau cara mengetuk? Zhao dan keluarga Xiao. Kamu yang bertanggung jawab di sini? Memangnya kenapa kalau aku dia? Dari mana datangnya berandal ini berani-beraninya mengamuk? Keluar. Tanda tangani ini. Keluar dari area tambang. Di mana keluarga Qin menemukan orang gila ini? Kau gila. Dengan kontrak butut, pikir kau bisa membuatku mengembalikan tambang itu? Mimpi saja. Ambil. Makan. Kau pikir kau siapa? Kau berani memerintahku? Sebaiknya kau bertanya-tanya, apa yang dilakukan Geng Youdu di tempat ini? Nyawa seperti rumput, dan aku menuainya sesukaku. Ambil. Makan. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Seseorang. Geng Youdu kita punya formasi rebut jiwa 3 utusan roh. Tak seorang pun lolos darinya dengan mudah. Bersiaplah untuk mati. Siapa kau? Kau berani mengamuk di wilayah Geng Youdu? Mempermalukanku seperti ini. Suatu hari, aku akan membalas dendam. Tahukah kau siapa bosku? Dia takkan melepaskanmu. Siapa bosmu? Penguasa The film Aula was Yama, translated Dong Fangguo. and narrated Kau berani by M. memprovokasinya? Bukan hanya kau, bahkan keluarga Qin takkan berani bertindak sembrono di hadapannya. Dong Fangku. Sempurna. Ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan. Bawa dia ke sini. Berani sekali kau memanggil bos kami. Biar ku beritahu, saat dia tiba, kau bahkan takkan tahu bagaimana kau mati. Cepat panggil dia. Hei bos, ini dahsyat. Ada berandal yang membuat masalah bagi kita. Kenapa aku merasakan aura iblis? Tambang apa ini? Bukankah keluarga Qin sudah memberitahumu? Katakan padaku. Tambang besi hitam, hasilnya sangat tinggi, dan kualitasnya sempurna. Kalau tidak, mengapa keluarga Qin ingin mendapatkannya kembali? Bos, berandal ini, dia yang membuat masalah. Cepat bunuh dia. Bajingan. Berani kau menunjuk Tuan Muda Xiao? Kurasa kaulah yang harus mati. Pergi dari sini. Berhenti. Minta maaf kepada Tuan Muda Xiao sekarang. Tuan Muda Xiao, maafkan aku. Enyahlah. Kaisar Agung Fengdu, mengenai pelantikan, aku sungguh tidak tahu. Kaisar Hantu Pusat, salah mengira Tuan Muda Xiao sebagai utusanmu. Begitulah awal mula semua kekacauan ini. Kejadian ini ternyata menjadi berkah terselubung yang memungkinkan aku untuk menyelidiki Tuan Muda Xiao. Aura iblis di tubuhmu. Aku telah mengirim orang untuk memantau pergerakannya dengan cermat. Tenanglah Kaisar Fengdu. Ada satu hal lagi. Aku datang ke sini untuk mengambil kembali tambang ini untuk keluarga Qin. Mengenai masalah Geng Youdu. Apa kau tahu? Aku tahu. Itu memang di bawah instruksiku. Tenangkan dirimu yang mulia. Aku menemukan sesuatu yang salah dengan tambang ini. Itu sebabnya aku menyuruh Geng Youdu mengambil alih dan menyingkirkan keluarga Qin. Untuk menghindari kecurigaan, kami merahasiakannya. Maksudmu? Aura iblis di dalam tambang. Ya, aku mendeteksinya sebulan yang lalu. Tambang ini memiliki aura iblis. Tapi aura iblis ini datang dan pergi. Aku tidak bisa memastikannya. Jadi aku tidak melaporkannya kepada Yang Mulia. Sebulan yang lalu, Kaisar jahat secara paksa memutuskan fakta darah antara Muzui dan aku. Juga sebulan yang lalu, Neraka Barat membeli bunga pantai seberang. Sekarang sudah sebulan sejak aura iblis ditemukan di sini. Tenanglah Yang Mulia. Aku akan menyelidiki ini secara menyeluruh. Sampai kebenaran terungkap. Cepat. Tubuh Muzui tidak tahan lagi. Ya. Yang Mulia, tambang ini tidak bisa dikembalikan ke keluarga Qin. Tapi aku punya sebidang tanah lain, penuh dengan emas. Itu bisa diberikan kepada keluarga Qin. Silakan lihat Yang Mulia. Kerja bagus. Kak Xiao Feng,
Antar aku sampai di sini saja. Lebih baik mereka tidak melihatmu dan mulai bergosip lagi. Tidak apa-apa. Aku tak pernah peduli dengan apa kata orang. Kembali dan beritahu mereka, jika mereka menyetujui pernikahanku denganmu, aku bisa membuatkan kontrak baru untuk mereka besok. Baiklah. Kalau begitu aku masuk. Dongfang Kuo. Besok buatkan aku kontrak lembah Wangchuan yang baru. Dan kirimkan ke Muzue di kediaman Qin. Kenapa butuh waktu lama? Di mana saudaramu Xiao Feng? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Bukan urusanmu. Musui. Ceritakan pada nenek tentang masalah lembah Wangchuan. Nenek, tidakkah kau mengerti? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Feng. Jika dia benar-benar mampu, dia bisa saja membawa kontrak dari grup Dongfang. Masih belum bisa menanganinya, tambang besi Wu yang asli. Siapa Dongfang Kuo? Penguasa kuil Yanlu. Kurasa, hanya utusan yang memiliki kekuatan semacam ini. Apa yang kau katakan tidak sepenuhnya salah. Muzue, kalau kau tanya aku, kau harus menikahi utusan, baik dari latar belakang keluarga atau dirinya sendiri. Utusan 100 kali lebih baik daripada Xiao Feng. Ya, Musu, kamu bisa hidup enak dengan utusan. Kau adalah biji mata nenek. Kalau kau benar-benar mengikuti si tak berguna Xiao Feng itu, nenek khawatir kau akan menderita. Ayah, kurasa kau meremehkannya. The film was Utusan translated itu and narrated by 100 kali lebih kuat Amnesia. dari Xiao Feng. Bahkan jika Xiao Feng berinkarnasi 100 kali, dia tetap tidak akan sebanding dengan utusan. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak melihat apa kelebihan Tuan Muda Xiao dibandingkan Kak Xiao Feng. Aku tidak akan menikahi Tuan Muda Xiao. Dan tentang masalah lembah Wangchuan, Kak Xiao Feng sudah mengurusnya. Kau bercanda kan? Urusan lembah Wangchuan sudah beres. Lalu mana kontraknya? Kak Xiao Feng bilang, selama kau setuju dengan pernikahanku dengannya, kontrak baru bisa dibuat besok. Dia masih berani mengajukan syarat, percaya atau tidak? Kalau kau tidak percaya padaku, lupakan saja. Aku lelah, aku perlu istirahat. Berhenti di situ. Selesaikan apa yang kau katakan sebelum pergi. Ada apa dengan tatapannya? Kenapa begitu galak? Ibu, apa kau lihat itu barusan? Dia sangat galak, aku belum pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Bukankah karena kau selalu menindasnya? Baiklah. Yang terpenting sekarang adalah kontrak lembah Wangchuan. Ibu, kau bilang, apa yang dikatakan Muzue itu benar? Benar atau salah kau akan tahu setelah mencobanya. Nenek, aku pergi. Wow. Ini grup Dongfang. Pantas saja menjadi perusahaan penguasa kuil Yanlu. Halo, bisa saya bantu? Nama keluargaku Ken. Aku di sini untuk mengambil kontrak lembah Wangchuan. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Mungkinkah itu benar? Aku tidak peduli. Jika aku mendapatkan kontraknya, kreditnya adalah milikku. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Nama keluarga Kukin, aku di sini untuk kontrak lembah Wangchuan. Proyek lembah Wangchuan. Bagaimana hasilnya? Selesai. Ini memang kontrak lembah Wangchuan. Keluarga Qin kita akan melambung. Hahaha. Lumayan. Ini benar-benar kontrak yang sah. Hahaha. Muram, kau benar-benar cakap. Nenek, bagaimana dengan mobil mewah yang kau janjikan padaku? Beli saja. Kau datang tepat waktu. Aku mendapatkan kontrak lembah Wangchuan. Apa? Ini benar adanya. Aku baru saja kembali dari grup Dongfang. Kemari dan lihatlah, Nenek. Bagaimana dengan pernikahanku dengan Kak Xiao Feng? Ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Feng. Jangan coba-coba memberinya pujian. Tidak mungkin. Aku akan menelpon Kak Xiao Feng sekarang. Baiklah, kita bisa memanggilnya. Mari kita luruskan semuanya. Biarkan dia menyerah. Hei Kak Xiao Feng, cepat kemari. Mereka bilang, kontrak itu tidak ada hubungannya denganmu.
Kaisar Agung, aku akan mengirimkan kontrak baru sekarang untuk Nona Qin Muxue. Kesempatan terakhir. Ya, Kak Xiao Feng, Bukan apa-apa. Xiao Feng, kau berani kembali. Keluarga Ken kita berbeda sekarang. Sampah sepertimu tidak seharusnya menginjakan kaki di rumah kita lagi. Betul, sebelum keluarga Ken kita, bukan tandinganmu. Sekarang apalagi? Muxu akan menikah dengan Tuan Muda Zhao. Ibu, sudah berapa kali aku bilang, aku tidak akan menikah dengannya. Berani-beraninya kau kurang ajar. Nyonya Besar Qin, apa kau akan mengingkari janjimu? Xiao Feng, bukan aku yang ingkar janji. Kaulah yang gagal. Kau tidak mengambil tambang The bukti. film was translated and Kau tidak narrated mendapatkan by kontrak M lembah Media. Wang Chuan. Kalau bukan, karena aku. Dari mana datangnya kontrak ini? Aku mendapatkannya dari grup Timur. Mereka memberikannya kepadaku sebagai rasa hormat kepada utusan. Utusan adalah utusan Kaisar Agung. Semua orang tahu bahwa grup Timur adalah milik Istana Yama. Mereka semua berada di pihak yang sama. Mendapatkan kontrak itu cuma masalah bertanya. Orang Xiao itu. Dia bukan siapa-siapa. Xiao Feng, sopanlah. Kau tahu siapa dia? Kau ini apa? Kau bahkan tak pantas mengkritiknya. Kau bertingkah seolah dia menginjak ekormu. Sayang sekali. Dia memandang rendah dirimu. Benar. Dia meremehkanku. Dia mengincar Qin Muxu. Dia bermimpi untuk menduakanmu. Jangan ladeni dia. Aku tidak akan menikahi orang lain. Muxu, diam. Kembali ke kamarmu. Nyonya Besar Qin, apa kau tidak terlalu terburu-buru untuk memutuskan hubungan? Apa kau tidak takut kontrak ini akan dibatalkan juga? Xiao Feng, kau tidak mengerti apa-apa. Jangan bicara omong kosong. Kontrak ini memiliki stempel resmi grup Timur. Bagaimana mungkin palsu? Bagaimana jika aku katakan? Itu mungkin? Sungguh menggelikan. Masih menyombongkan diri. Jika kontrak ini bisa dibatalkan, aku akan bersujud padamu 3 kali. Kau bilang, Ia bilang begitu padaku. Aku tidak hanya akan bersujud 3 kali. Setiap kali aku melihatmu, aku akan membungkuk dan memanggilmu Tuan Xiao. Bagaimana? penguasa Istana Yama telah tiba. Wanita tua ini dan seluruh keluargaku menyambut ketua istana. Ketua istana yang memuliakan rumah keluarga Qin kami adalah suatu kehormatan besar. Omong kosong sudah cukup. Xiao Feng, apa kau belum datang untuk memberi salam pada Tuan Istana? Sungguh kurang ajar. Xiao Feng, cepatlah. Beraninya kau bertindak kurang ajar di hadapan Tuan Istana? Sudah cukup. Tuan Istana, tolong jangan marah. Dia hanyalah sampah masyarakat rendahan. Dia belum melihat dunia. Dan dia tentu saja belum pernah melihat sosok hebat sepertimu. Aku sedang bicara dengan keluarga Qian. Cukup sudah. Ketua istana, apa salah keluarga Qin kami? Mohon beri kami pencerahan. Aku bertanya padamu, siapa yang memalsukan kontrak lembah Wang Chuan? Memalsukan? Ketua istana, itu tidak mungkin. Saya sudah meninjau kontraknya. Jelas untuk keluarga Qin kami. Tidak ada kesalahan. Bagaimana bisa Anda mengatakan itu diklaim secara salah? Dia yang mengaku-ngaku. Aku tidak mengklaim sesuatu yang salah. Aku bilang nama keluargaku adalah Ken. Kau seorang Nona Qian? Sama seperti Nona Qin yang lain, dengan ini aku menyatakan, kontrak yang kau palsukan itu batal. Ketua istana, apakah ada semacam kesalahpahaman? Keluarga Qin kami selalu tulus dan cakap. Mohon pertimbangkan kembali. Baik Tuan Istana. Tolong beri kami kesempatan lagi. Qin Muron. Kau bilang tadi, jika kontraknya dibatalkan. Apa yang kau bilang akan kau lakukan? Kau bilang sebelumnya, Xiao Feng, urusan apa ini denganmu? Apa pentingnya jika aku ikut campur? Berlutut. Aku menolak untuk berlutut. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau sungguh berani. The film was translated Beraninya and kau bicara pada narrated Tuan by Muda M Xiao seperti Media. itu? Hari ini Tuan Muda Xiao menuntutmu berlutut. Bahkan jika Raja Langit sendiri ada di sini, kau tetap harus berlutut. Tuan Istana, kau. Tuan Muda Xiao bukan hanya putra seorang teman lama, tapi juga penyelamat hidupku Dong Fang Po. Jika bukan, karena Tuan Muda Xiao, apakah keluargamu akan mendapatkan kontrak ini? Apa hakmu?
Apa? Kau memberikannya kepada kami karena Xiao Feng? Tepat. Jika kau menginginkan kontrak ini, lakukan apa yang Tuan Muda Xiao katakan. Muram berlutut. Nenek, Berlutut. baiklah. Bersujud. Kau, Hahau. Kontrak lembah Wang Chuan. Jika keluargamu tidak menginginkannya baiklah. Banyak orang lain yang ingin mengambilnya. Jangan ketua istana. Kita bisa membicarakan ini. Kim Murong. Jika kau masih anggota keluarga Qin, kau akan mendengarkan semua yang dikatakan Tuan Muda Xiao. Kalau tidak, kau akan diusir dari keluarga Qin. Ingat kata-kataku. Lain kali kita bertemu panggil aku Tuan Xiao. mengerti Tuan Xiao. Berhenti. Kenapa kau ada di mana-mana? Tidakkah kau lihat tempat macam apa ini? Apakah ini tempat untuk penjaga gerbang? Sepertimu? Apakah kau di sini untuk menjadi penjaga gerbang juga? Bukankah kau juga penjaga gerbang? Omong kosong. Aku adalah tuan muda terhormat dari keluarga Shen, calon adik dari Kaisar Hantu Timur. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Kaulah yang terkutuk. Suasana hatiku sedang buruk hari ini. Kusarankan kau untuk tidak memancingku. Suasana hatimu sedang buruk. Apa urusanku? Suasana hatiku sedang bagus. Memukulmu akan membuatku lebih bahagia. Berhenti. Kal, pria ini mencoba menerobos masuk ke hotel, dan dia berani menyentuhku. Tangkap dia. Xiao Feng, kau tidak boleh masuk hotel hari ini. Mengingat kau juga berasal dari Istana Surgawi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Mundurlah sekarang. Kenapa aku tidak bisa masuk? Tidakkah kau lihat, aku memimpin semua pejabat roh dari Istana Yama untuk menjaga tempat ini. Mereka yang akan menghadiri pelelangan nanti, semuanya adalah tamu terhormat. Salah satu dari mereka berada di level yang tak akan pernah bisa kau capai, bahkan dalam mimpimu yang paling liar. Ajaran Istana Surgawi adalah kesetaraan di antara semua makhluk dan nilai yang sama untuk semua kehidupan. Setelah menerima tugas sebagai pejabat roh, tanggung jawabmu adalah menjaga perdamaian. Tapi di matamu, seorang pejabat roh yang bermartabat, seorang jenderal yang agung dan perkasa, telah menjadi penjaga pribadi bagi kaum istimewa. Kau sedang mencari mati aturan Istana Yamaku. Bukan untuk kau pertanyakan di sini. Kak, jangan hiraukan dia. Dia pikir setelah menghabiskan 2 hari di gerbang Istana Surgawi, membuatnya superior, dan memberinya hak untuk menggurui orang lain. Aku akan membawa beberapa orang untuk mengurusnya. Serahkan padaku. Kau akan segera diangkat menjadi Kaisar Hantu Timur. Tak perlu mengotori tanganmu dengan sampah ini. Kaisar Hantu Timur, kau masih ngotot ya? Aku telah rajin, bekerja keras dan tanpa mengeluh dalam membela kerajaan naga. Aku tidak pernah malas. Kenaikanku adalah untuk pertahanan yang lebih baik. Kau, mengapa aku menjelaskan ini kepada orang bodoh sepertimu? Seperti memainkan kecapi untuk sapi. Sungguh sia-sia. Ikut aku. Patahkah kaki anak ini. Usir dia. Biar siapapun yang mencoba menerobos masuk ke hotel ini melihat apa yang terjadi pada mereka yang menentang kita. Baik. Tunggu. Jenderal Shen, saudara Xiao Feng bukan orang jahat. Kalian semua merundungnya. Apakah ini cara Istana Yama beroperasi? Nona Qin? Aku mencoba berunding dengannya secara sopan. Dialah yang memaksa masuk. Dalam situasi ini, dia tidak boleh masuk dengan bebas. Berbicara baik-baik dengannya katamu. Aku di sini untuk pelelangan. Kau di sini untuk berpartisipasi? Kau pikir ini pameran gratis? Bebas untuk kau jelajahi? Ini adalah pelelangan. Bayar. Apa yang akan kau gunakan untuk menawan? Mulutmu? Tepat, jika kau ingin berpartisipasi baiklah, tunjukkan undangannya. Aku hanya mengakui undangan, bukan orang. Keluarga Qin punya undangan. Saudara Xiao Feng bisa masuk bersamaku. The film was Tidak mungkin. translated and Keluarga Qin tak narrated seperti by dulu lagi. Media. Kau pikir sembarang orang bisa ikut campur? Pikirkan lagi. Muksu, cepat kemari. Tidak apa-apa, jangan takut. Xiao Feng, kau masih berani datang ke sini dan menggangguku? Sepertinya kau tuli dengan kata-kataku. Benar. Kata-katamu. Aku tak pernah memasukkannya ke hati. Sungguh angkuh. Kau sudah tidak bisa ditolong lagi. Apa? Berani kau memukul seseorang? Dan kau melindunginya? Apa kau tahu? Dia baru saja main-main dengan wanita lain, ibumu tahu. Dan sekarang dia dan Murong di rumah sakit. Keterlaluan. Xiao Feng, ku bilang padamu, hari ini,
Jika ku biarkan kau melangkah setengah langkah pun ke dalam, namaku bukan Qin. Aku sudah pernah bilang. Keluarga Qin butuh pemimpin baru. Di tanganmu. Keluarga Qin akan hancur cepat atau lambat. Tahu? Sungguh sombong. Jendera, kenapa tidak menangkapnya dan kirim dia langsung ke neraka tingkat 18? Biarkan dia menderita selamanya. Neraka tingkat ke-18, bukanlah penjara pribadi keluargamu, Qin? Apa kau mendengarku? Bajingan kecil ini membohongimu. Dia mempermainkanmu, sambil bermain-main dengan betina lain. Aku tak percaya. Saudara Xiao Feng tak akan melakukan itu. Moksui, percayalah padaku. Aku takkan mengkhianatimu. Baiklah. Mari kita masuk. Biarkan dia memoceh di luar. Jika dia mengganggu Jenderal tak akan mengampuninya. Nenek, tolong. Biarkan saudara Xiao Feng masuk bersama kami. Tidak mungkin. Ikut aku. Yang mulia mungkin sudah menunggu. Tidak, Nenek. Aku ingin bersama saudara Xiao Feng. Kau tidak berpikir jernih. Aku. Jangan sampai kupukul kau. Kau masuk dulu. Aku akan segera menyusul. Sebentar lagi? Sebentar lagi apa? Tidakkah kau lihat? Jenderal berdiri tepat di sini. Kau pikir kau bisa menyelinap masuk? Siapa bilang aku menyelinap masuk? Aku masuk dengan gagah berani. Aku benci. 2 menit, bawakan aku undangannya. Atau aku akan meminta Dong Fang Kuo datang menemuiku sendiri. Aku tak percaya telingaku. Kau masih berakting? Kurang ajar. Beraninya kau menyebut nama Tuan secara langsung. Seseorang. Kak, dia punya cincin hantu. Dia utusan pribadi penguasa. Utusan pribadi Tuan hanya muncul saat menyampaikan perintah penting. Tepat sekali. Jangan bicara omong kosong. Xiao Feng, penguasa neraka telah memperingatkanmu. Memutuskan hubungan denganmu, namun kau masih menyombongkan diri tanpa malu di sini. Menyebut nama penguasa. Utusan itu takkan mengampunimu. Hanya seorang utusan. Bahkan jika Dong Fang Kuo ada di sini. Lalu The bagaimana? film was translated and Anak ini barusan. narrated by Dia tidak Amelia. menghormati penguasa neraka. Tangkap dia cepat. Masih membantah? Tanya. Kau pikir kau siapa? Aku dari keluarga Qin. Keluarga Qin? Jika bukan karena istana surgawi, apa jadinya keluarga Qin? Pergi dari sini. Salam utusan. Jendera. Mohon minggir. Ya, Tuan Muda Xiao. Maaf membuatmu menunggu. Kau boleh pergi. Ya, Jadi, bisakah kita masuk sekarang? Kak, ada apa? Bagaimana mungkin orang ini mendapatkan undangan tingkat tertinggi? Seingatku hanya ada 3. Xiao Feng, bagaimana kau melakukan ini? Aku tak bisa memberitahumu. Ibu, apa yang terjadi? Mungkinkah? Nusua, apakah dia dibawa oleh Xiao Feng itu? Secara paksa, utusan yang terhormat Anda terlambat. Anak itu mencuri perhatian. Mereka bahkan punya undangan. Dan diantar langsung. Oleh utusan Raja Neraka. Aku tahu ini. Tidak masalah. Biarkan orang rendahan itu melihat bagaimana rasanya, memperluas wawasannya. Lagi pula dia tidak mampu membeli apapun. Sudah kuduga, bagaimana mungkin dia punya pengaruh sebesar itu? Ternyata berkat utusan terhormat. Utusan yang terhormat, apakah Anda punya kabar tentang Kaisar? Sejujurnya, tadi malam, ayahku menerima undangan yang dikeluarkan langsung oleh Raja Neraka. Atas perintah Kaisar, ayahku diundang ke perjamuan Fengdu. Apa katanya? Berdiskusi tentang hal besar. Jeti, Kaisar pasti akan menghadiri perjamuan Fengdu? Utusan yang terhormat, silakan masuk. Siapa itu bersama Nona Qin? Dari keluarga bangsawan mana dia berasal? Tentu saja. Seseorang yang disukai Nona Qin. Bukanlah orang biasa. Pria muda itu sangat terhormat. Tuan Muda Xiao, apa kau tahu? Tentu saja aku tahu. Jika bukan karena dia, kita bahkan tidak akan bisa mendekati gerbang istana surgawi. Mungkinkah dia adalah tokoh penting dari Shanjing? Masuk akal. Jika memang begitu, itu menjelaskan semuanya. Hahaha, kau tidak benar-benar percaya itu kan? Orang itu dulu hanya penjaga gerbang di istana surgawi. Dia diusir karena membuat kesalahan, dan sekarang dia seperti gelandangan. Dia masih berdelusi mengira bisa menikahi Muzua. Apa?
Orang yang tidak tahu malu seperti itu ada, Nyonya Tua Qin. Apakah ini benar? Utusan terhormat berkata benar. Tadinya, aku ingin membantunya. Kupikir, selama dia mau membumi dan bekerja keras, mencari nafkah bukanlah masalah. Tapi, dia ngotot menikahi. Maksud kita, Katak menginginkan angsa. Jika kau bertanya padaku, Tuan Muda Xiao dan Nona Qin adalah pasangan yang serasi. Jangan khawatir, keluarga Xiao dan keluarga Qian serta Sun kami adalah 3 keluarga besar Jiangchen. Aku pasti akan mendukungmu. Terima kasih paman-paman. Ayo, hahau. Xiao Feng, kau datang ke tempat seperti ini hanya mencari penghinaan. Bukan urusanmu. Kau tahu anggur jenis apa ini? Kau belum pernah meminumnya kan? Jangankan meminumnya, kau mungkin belum pernah melihatnya. Lihat ini. The film was Aku takkan meminumnya, translated singkirkan and tangan kotormu narrated dariku. by Kau. Media. Kurang ajar. Acara macam apa ini? Beraninya kau bertindak begitu lancang di depanku? Siapa kau? Apa urusanmu? Xiao Feng, kau sungguh tak tahu diri. 2 orang ini adalah kepala keluarga Qian dan Sun. Bersama keluarga Xiao, mereka membentuk 3 serangkai di Jiangchen. Kau hanyalah seekor semut. Sekalipun kau naga perkasa yang berani sunai, kau tetap harus menunjukkan rasa hormat pada mereka. Berlutut dan minta maaf sekarang. Mungkin demi keluarga Qian, mereka hanya akan mematahkan kakimu, Xiao Feng. Buka matamu dan lihat baik-baik. Semua orang yang duduk di sini adalah orang yang berpengaruh dan berkuasa. Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Berlutut dan minta maaf padaku. Lalu potong salah 1 jarimu. Dan tinggalkan Muxue. Kalau tidak, nyawamu taruhannya. Terlalu berhati lembut itu tidak baik. Jika ayahmu ada di sini, dia pasti sudah mengambil nyawa anak ini di tempat. Xiao Feng, apa kau dengar itu? Kau yang menyebabkan ini. Kau urus sendiri. Jangan libatkan keluarga Qin kita. Muxue, kemarilah. Moksui, jika kau anggota keluarga Qin, kau akan mendengarkanku. Kalau tidak, jika keluarga Xiao Qian dan Sun bergabung, lupakan orang tak berguna seperti Xiao Feng. Bahkan Jianqing sendiri akan gemetar. Nenek, aku tetap bersama saudara Xiao Feng. Jika nenek tak setuju, aku akan mengasingkan diri dari keluarga Qin. Keluarga Xiao Qian dan Sun, kapan mereka pernah cukup berharga untuk membuat Jiangchen gemetar? Bagaimana mereka dibandingkan dengan Shen Wanshan? Hartawan Shen? Tentu saja dia di atas kita. Apa kau bilang kau dan Hartawan Shen? Mustahil. Hartawan Shen adalah seseorang yang hanya bisa kita kagumi. Di belakangnya adalah Kuil Yanluo. Dia bahkan tidak bisa menyentuhnya sedikit pun. Aku memang tak perlu mencapai level Shen Wanshan. Karena dia bahkan tak ada dalam radarku. Kamu, sungguh sombong. Kau gila. Nona Qin, bagaimana kau bisa bersama orang seperti ini? Cepat atau lambat dia akan menghancurkan keluargamu. Kau seharusnya bersama Tuan Muda Xiao. Betul sekali. Di acara seperti ini, orang terkaya Tuan Shen pasti akan hadir di sini. Saat dia tiba dan mengetahui kau berani mengganggu pelelangan, dia pasti akan mematahkan kakimu dan melarangmu dari Jiangchen selamanya. Tuan Shen telah tiba. Tuan Shen, Anda datang tepat waktu. Saya baru saja mengira saya mendengar seseorang menyebut nama saya. Duduk-duduk. Paman Shen, lihat pria ini lagi. Dia memakai namamu untuk menipu orang di mana-mana. Sekarang dia mencoba melakukan trik yang sama lagi. Benar sekali. Kita semua bisa bersaksi untuk itu. Tuan Shen, Anda mewakili Istana Yama dan memimpin Jiangchen. Anda adalah seseorang yang kita semua kagumi. Tapi anak ini bilang Anda bahkan tak pantas diperhatikannya. Dia benar-benar terlalu sombong. Xiao Feng, kau lagi. Aku memberimu kesempatan. Tapi kau terus mencari mati. Apa kau benar-benar berpikir Istana Yama mudah diintimidasi? Shen Wanshan, sejak kapan kau mewakili Istana Yama? Kau hanya orang kaya. Tak lebih dari seorang perwakilan Istana Yama. Istana Yama memiliki orang yang buta sepertimu. Adalah kesalahan terbesarnya. Xiao Feng, kau cari mati. Jangan libatkan keluarga Qin kita. Keluarga Qin baru saja mendapatkan kontrak untuk lembah Wanchuan. Kami bersedia mengikuti pimpinan Istana Yama dan memutuskan hubungan dengan Xiao Feng. Nenek, mengapa? Kenapa nenek melakukan ini? Kenapa nenek memisahkanku dan saudara Xiao Feng? Musuh, kau telah dibutakan oleh bocah ini. Sejujurnya dengan kalian semua, ayahku telah menerima undangan dari Kaisar Agung Fengdu di pesta Fengdu beberapa hari lagi.
keluarga Xiao akan berada di barisan terdepan. Sungguh bintang yang sedang naik daun, dikagumi oleh The Kaisar film was Agung Fengdu. translated and Kebangkitan narrated keluarga by Xiao Media. Sudah di depan mata. Sebentar lagi mereka akan mendominasi ibu kota. Sedangkan kau Xiao Fan, kau luar biasa sombongnya. Hari ini, aku akan mentoleransimu untuk terakhir kalinya. Kau tidak pantas menjadi orang terkaya. Orang terkaya Shen, keluarga Qian ingin mengikutimu. Keluarga Sun juga ingin mengikuti orang terkaya Shen. Keluarga King juga bersedia. Shen Wansan, kau sendiri yang mengatakannya. Mulai sekarang, kau tak lagi pantas menjadi orang terkaya. Hahaha. Apakah aku Shen Wansan tetap menjadi orang terkaya? Bukan urusanmu. Huh. Angin telah bergeser. Keluarga Shen juga harus bangkrut. Cepat beritahu mereka yang di luar, jenderal tertinggi. Bawa bocah ini pergi. Beraninya kau membuat masalah di sini? Apa kau bosan hidup, Xiao Fan? Kita lihat bagaimana kau akan menyelesaikan ini hari ini. Selain Che Shen, orang penting lainnya dari Shangjing telah tiba. Kau telah mengganggu pelelangan. Bahkan jika Che Shen bermurah hati, orang itu dari Shangjing tidak akan melepaskanmu. Apakah yang Anda maksud keluarga Xiao dari Shangjing? Keluarga teratas kerajaan naga keluarga Xiao. Cukup aneh, kalau dipikir-pikir. Keduanya bermarga Xiao. Lihat dia. Lalu lihat dirimu. Benar-benar berbeda dunia. Ternyata itu keluarga Xiao. Bagus sekali, bagus sekali. Sungguh berbeda dunia. Keluarga Xiao dari Shangjing. Memang beda dunia. Kau berani menghina keluarga Xiao? Apa kau tahu kedudukan keluarga Xiao? Apa kau begitu terhanyut dalam aktingmu hingga menjadi gila? Jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Katak dalam tempurung. Tidak tahu apa-apa tentang luasnya langit. Setelah keluarga Xiao tiba, dia pasti akan merasa malu. Kau masih punya waktu untuk mengkhawatirkan keluarga Xiao? Hahau. Kau yang bermarga Xiao. Kau pikir menjentikkan jarimu bisa membuatku Shen Wansan lenyap begitu saja? Jangan lupa, aku punya Ola Yama yang mendukungku. Yama memanggil kematianmu di jaga ketiga. Siapa yang berani menahanmu sampai jaga kelima? Kau Lam, yang akan celaka. Keluarga Shen, aku akan melindungi mereka. Xiao Lei keluarga Xiao. Xiao Fan, aku penasaran akan jadi apa kau. Seperti yang diduga, kau masih menyedihkan seperti biasa. Tuan Muda Lei, apa kau kenal pecundang ini? Nama yang cocok. Sungguh cocok. Maman. Pecundang ini adalah orang buangan yang diusir dari keluarga Xiao bertahun-tahun lalu. Apa? Xiao Fan sebenarnya dari keluarga Xiao? Pantas saja orang tua itu mengatur pertunangan mereka dulu. Ibu, zaman telah berubah. Dia bukan lagi tuan muda keluarga Xiao. Dia orang buangan. Memang, untunglah kita membuat pilihan yang tepat. Saudara Xiao Fan, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya keluarga Xiao. Aku tak peduli dengan mereka. Kau tidak peduli? Xiao Fan, setelah sekian lama, kau tidak berubah sedikit pun. Tidak lebih dari sampah yang dibuang oleh ayahmu. Segala sesuatu yang menjadi The milik film keluarga was Xiao. translated and Status, narrated by M. Kejayaan, Media. kekuasaan, telah dilucuti darimu. Keluarga Xiao selalu menjadi keberadaan yang tak terjangkau bagimu. Xiao Lei. Sepertinya kaulah yang tak berubah setelah sekian lama. Masih sombong dan angkuh. Merasa diri paling benar. Lancang. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Muda Lei. Tuan Muda Lei. Dia hanya mengoceh tadi. Mengatakan kau akan membuat keluarga Kusien bangkrut, betapa lucunya. Hahaha. Baiklah. Xiao Fan, mari kita bertarung. Kalau begitu, kau ingin membangkrutkan keluarga Shen? Tapi aku bertekad untuk melindungi mereka. Aku ingin melihat siapa yang sebenarnya memiliki keputusan akhir. Tentu saja Tuan Muda Lei yang menentukan. Setelah pelelangan berakhir, saya akan segera menghubungi ketua kami untuk memfasilitasi kerjasama antara Tuan Muda Lei dan Kuil Yan Luo. Kuil Yan Luo memang tangguh. Tetapi tujuan keluarga Xiao kami kali ini adalah Kuil Tianzi dan Kaisar Fengdu.
Tuan Muda Lei, Anda punya semangat yang hebat. Sungguh gaya keluarga kelak atas Xiao dari Shangjin. Tuan Muda Lei kebetulan sekali. Ayahku baru saja menerima pemberitahuan bahwa dia telah diundang ke kursi kepala di perjamuan Fengdu dan akan diterima secara pribadi oleh Kaisar Fengdu, keluarga Xiao. Baiklah. Xiao Feng, mulai sekarang, tidak hanya kau takkan punya tempat di Shangjin, bahkan di Jiangcheng, kau tak akan bisa bertahan. Xiao Feng, bukankah kau bilang akan membuatku bangkrut? Bangkrutkan aku kalau begitu. Kenapa aku belum bangkrut juga? 3, 2, Apa yang kau lakukan? Menghitung mundur untuk dirimu sendiri? 1. Ada apa? Bicaralah. Sahamnya mencapai batas atas. Bukan begitu. Xiao Shen, gawat. Saham kita baru saja anjlok ke batas bawah. Miliaran menguap dalam sekejap. Apa? Tidak masalah. Hanya beberapa miliar. Keluarga Kushin mampu menanggung kerugiannya. Xiao Shen sungguh semangat yang mengesankan. Sungguh tokoh terkemuka di Jiangcheng. Shen Wansan, aku akan mengatakan ini di sini hari ini. Hanya beberapa miliar. Bahkan lebih banyak lagi yang mampu aku relakan. Selain itu kita masih punya Tuan Muda Lei. Betul. Aku bilang aku akan melindungi keluarga Shen. Kubilang kau tak bisa melindungi mereka. Hahaha. Xiao Feng, tak hanya aku akan melindungi keluarga Shen, tapi aku juga akan melindungimu. Aku pastikan kau tak dapat apa-apa hari ini. Lebih buruk daripada saat kau diusir dari keluarga Xiao. Aku akan membuatmu menyesal menginjakan kaki di sini hari ini. Xiao Shen, semua aset kita menghilang dengan cepat. Seluruh rantai modal kita telah putus. Ulangi sekali lagi. Xiao Shen, benar. Kita bangkrut. Tuan Muda Lei. Tuan Muda Lei, tolong, selamatkan aku. Mustahil. Tak mungkin kau sampah tak berguna yang dibuat. Apa kau menyinggung orang lain? Tidak. Seseorang dengan kekuatan seperti ini, aku tak mungkin bisa menyinggung mereka. Shen Wansan, segera kembali ke kuil Yanluo untuk mengumpulkan barang-barangmu, dan pergi ke kuil Tianjie untuk menghadapi penghakiman. Ketua Dewan, apa salahku? Kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Posisi orang terkaya ini berpindah tangan. Halo, ayah. Aku di pelelangan. Jangan lupakan apa yang aku suruh kau lakukan. Bunga pantai seberang emas. Itu harus diambil kembali. Jangan khawatir. Aku yang akan tangani. Shen Wansan yang menyebabkan ini. Ini salahnya sendiri. Baiklah. Pelelangan dimulai. Xiao Lei, bukankah kau bilang akan melindungi keluarga Shen? Xiao Feng, jangan keterlaluan. Kau mau bertaruh, Kang? Baik. Kalau begitu mari kita bertaruh siapa yang mendapatkan barang terakhir. Jika aku mendapatkannya, kau akan membutakan dirimu sendiri. Rasakan itu, karena kau begitu buta. Kau berani bertaruh denganku? Saudara Xiao Feng, jangan berjudi dengannya. Benar. Jika kau takut, kau tak perlu bertaruh. Aku tahu dia tidak akan berani. Maka kau akan kalah. Dan bagaimana jika aku kalah? Hahaha. Lelukon. Aku dari keluarga Xiao di Shangjin. Bahkan jika dunia terbalik, aku tak akan kalah. Jika aku kalah, lalu bagaimana? Apa yang akan kau lakukan? Putuskan meridianmu sendiri. Berani kau? Xiao Feng, kau begitu kejam. Apakah keluarga Qian juga ingin bangkrut? Apa? Kau tak berani? Lupakan saja jika kau tak berani. Baik, aku akan bertaruh denganmu. Aku ingin lihat. Dengan keluarga Xiao di sini, siapa yang berani menang? Para tamu terhormat, lelang kita resmi dimulai. Kita akan melelang 8 barang hari ini. Setiap barang tak ternilai harganya. Termasuk barang antik, giok, dan kaligrafi. Selain itu, barang paling misterius adalah yang ke-9 dan terakhir. Namun, hanya tamu yang menawar 8 barang pertama yang berhak untuk tinggal untuk yang terakhir. Baiklah, sekarang, barang pertama.
adalah lukisan kuno, bernilai. Aku ambil. Tuan Muda Lai, aku bahkan belum mengumumkan harganya. Ku bilang aku ambil. Ada yang mau bersaing? Tuan Muda Lai semangat yang luar biasa. Kalau begitu, Aku ambil 8 barang pertama. Langsung saja ke yang ke-9. Seperti yang diharapkan dari keluarga Xiao. Hormatku Tuan Muda Lei. Tuan Muda Lei semangat yang luar biasa. Kita tak dapat menandinginya. Bukan apa-apa. Hanya beberapa barang. Keluarga Xiaoku punya banyak. Baiklah, mari kita mulai dengan barang ke-9. baik. Menurut aturan, hanya tamu yang menawar 8 barang pertama yang memenuhi syarat untuk melihat yang terakhir. Semuanya. Awalnya, kami ingin mengikuti Tuan Muda Lei dan memperluas wawasan kami. Sayang sekali, Xiao Fan. Apa kau menyerah? Jika aku ingat dengan benar. Barang ke-8. Itu 1. Kalung manik-manik giok kan? Benar. 108. Manik-manik jadeite berkualitas tinggi, dirangkai dengan benang dan manik-manik emas, masing-masing bernilai tebusan raja. Barang ini dimulai dari 10 juta. Aku ambil 20 juta. Apakah kau menyukainya? Saudara Xiaofeng, aku tak menginginkan ini. Xiao Fan, dari mana kau dapat uang sebanyak itu? 20 juta. Apa kau punya 2.000? Kau hanyalah seorang penjaga gerbang. Pernahkah kau bintang melihat bintang 10 juta? Omong kosong. 20 juta. 30 juta. 50 juta. Baiklah. Aku akan membiarkanmu memiliki barang ke-8 ini, hanya untuk membuka matamu sedikit. Saat aku mendapatkan barang ke-9, kau bisa membutakan dirimu sendiri. Jangan khawatir, kau takkan punya kesempatan untuk melihatnya. Kosongkan ruangan ini. Memang benar, aura likoris emas. Dua orang tuan-tuan bola mulai menawar. Tawaran awal, 100 juta. Setiap kenaikan adalah The film was 50 juta. translated Aku and penasaran berapa narrated harganya. by M Media. Hanya 100 juta. 200 juta. 300 juta. 400 juta. 500 juta. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Bukan urusanmu. Kau mau naikkan. Apa? Tidak lagi. Kau bercanda. Untungnya sebelum aku datang, ayahku memberiku kartu dengan batas 30 miliar. 30 miliar. Aku tak percaya bahwa dengan seluruh kekuatan keluarga Xiao, aku tak bisa mengalahkan penjaga gerbang buangan. 1 miliar. Tuan Muda Lai menawar 1 miliar. Tuan Muda Xiao, apakah Anda akan menaikkan? 30 miliar. Kau, dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Aku tak percaya dia punya sebanyak itu. Aku minta bukti dana. Apakah pembayaran untuk kalung itu sudah sampai? Xiao Lei. Ada apa terburu-buru? Kalau tidak punya uang bilang saja. Keluarga Xiaoku. Kalau begitu naikkan. Juru lelang lanjutkan. 30 miliar panggilan pertama. Belum sampai juga? Belum juga. Hahaha. Xiao Feng, bagaimana kau bisa melawan aku? Tuan Muda Lai. Tuan Muda Xiao membayar tunai. Uang tunai? Siapa yang pakai uang tunai hari gini? Bukan urusanmu. Kau mau naikkan atau tidak? Juru lelang. 30 miliar panggilan kedua. Tuan Muda Lai, apakah Anda akan menaikkan? 30 miliar panggilan ketiga terjual. Hahaha. Likoris hanya bisa menjadi milikku. Serahkan likoris itu. Xiao Feng, ini bukanlah sesuatu yang bahkan bisa kau impikan untuk dimiliki. Jangan buang energimu. Siapa yang berani mencoba dan mengambilnya secara paksa, akan kuhancurkan. Ini satu-satunya likoris yang ada. Yang berikutnya, tidak akan mekar lagi selama 300 tahun. Mengambil likoris hari ini berarti memusuhi istana surgawi. Pikirkan baik-baik. Xiao Feng, siapa yang memberimu izin untuk menggunakan nama istana surgawi untuk memamerkan kekuasaanmu? Kau berani sekali. Xiao Lei, pembalasanmu akan datang nanti. Jangan terburu-buru menuju kematianmu. Xiao Feng, siapa sebenarnya yang mencari mati? Kau benar-benar berpikir tuan muda ini peduli padamu? Kau, teknik macam apa ini? Taruhan adalah taruhan, lumpuhkan meridianmu. Aku orang yang menepati janji. Kau siapa kau sebenarnya? Kau tak perlu tahu. Serahkan kembang nether. Xiao Feng, hanya ada satu nether bloom.
Kau akan menggunakannya untuk siapa? Apa maksudmu? Aku tahu kau ingin menggunakan NETHIRBLON untuk menyelamatkan Nona Kien. Kaisar sesat secara paksa memutuskan kontrak darahnya dan melukainya secara internal. Karena kau tahu, serahkan kembang Nether. Aku bertekad untuk mendapatkan kembang Nether. Hahaha. Lalu tahukah kau apa yang terkubur di bawah tambang besi hitam? Yang mulia, ini mengerikan. Kami baru saja menerima kabar bahwa makam Nyonya kosong. Bahkan jenazahnya pun hilang. Ini tubuh ibuku. Maman, tempat yang sangat yin, dikombinasikan dengan ibumu yang bertubuh sangat yin, menjamin tempat terbaik sebagai tempat berkembang biak energi jahat. Xiaofeng, jika kau ingin tubuh ibumu dikembalikan ke keadaan semula dan dibaringkan dengan tenang, hanya Nether Bloom emas yang bisa melakukannya. Kau ingin menggunakannya untuk siapa? Hahaha. Jika kau bergerak, mari kita lihat. Apakah kau membunuhku lebih cepat, atau aku menghancurkan bunga itu lebih cepat? Sebuah proposisi. Langsung saja. 3 hari dari sekarang di Pesta Fengdu. Bunuh Dong Fangkuo dan Kaisar Fengdu. Jika kau berhasil, bunganya milikmu. Jika kau gagal, lupakan saja untuk memilikinya. Apakah kau akan menyelamatkan Tunan Ain Mu, atau membaringkan ibumu? Pikirkan baik-baik. Tentu saja jika kau memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Saudara Xiaofeng, jangan khawatirkan aku. Jangan merasa bimbang juga. Aku baik-baik saja. Zuel. Saudara Xiaofeng, seumur hidup ini, bisa bersamamu. Dan bahagia selama beberapa hari itu. Aku sudah puas. Sungguh. Zuel. Zuel. Aku takkan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Bahkan jika itu membutuhkan segalanya yang dimiliki istana surgawi. Aku akan menyelamatkanmu. Aku akan membawamu keluar dari sini dulu. Aku baik-baik saja. Zuel, bertahanlah. Apa yang terjadi pada Nona Qin? Apakah kau melihat ada orang yang masuk barusan? Saya menjaga tempat ini secara pribadi. Hanya keluar yang diizinkan, tidak boleh masuk. Tidak seorang pun. Dengan kekuatanmu, kau hanya pantas jadi vas bunga. Apa katamu? Enyahlah. Saya pasti salah. Kenapa saya merasa seperti itu adalah kekuatan dunia bawah barusan? Itu tidak mungkin. Meng Qingyo benar. Aura di dalam Zuel jelas tidak beres. Yang mulia, bawahan Anda telah berkonsultasi dengan teks-teks kuno. Jika kita ingin membangunkan Dewi Houtu lebih awal, kita masih membutuhkan satu hal lagi. Apa? Giok pengumpul jiwa. Hanya saja, Giok ini saat ini berada di tangan keluarga Xiao. Dong Fangkuo. Yang mulia, bawahanmu adalah, aku tahu aku tak punya muka untuk bertemu denganmu lagi, yang mulia. Aku datang untuk memohon pengampunanmu. Aku ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya, yang mulia. Aku akan. Yang mulia, bawahanmu bersalah. Tebuslah kesalahanmu. Setelah pesta, ada banyak hal yang aku perlu kau lakukan. Bangkitlah. Ya, yang mulia. Aku tidak akan mengecewakanmu. Selain keluarga Xiao, kirim juga undangan ke keluarga Xiao. Suruh mereka membawa Giok pengumpul jiwa. Saatnya menyelesaikan masalah. Ya. Yang mulia. Lalu, bagaimana dengan jenazah istriku? Formasi pengumpul Yen membutuhkan beberapa orang yang bekerja sama untuk menembusnya. Setelah pesta, kau akan membantuku menembus formasi. Ya. Lakukan segera. Zuer, aku akan menyelamatkanmu. Senior Shura. Saya Shen Jiaolong. Saya punya masalah mendesak untuk diminta. Saudara laki-laki saya telah terluka. Tolong senior bantu saya. Shen Jiaolong, Shen Yulong akan hidup. Meskipun dia terluka parah, tapi dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Senior, saya masih punya beberapa pertanyaan tentang teknik kultivasi yang ingin saya tanyakan. Tolong senior buka pintunya. Aku sibuk. Dalam 2 hari, kita akan bertemu di pesta. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Senior Shura, apakah Anda juga akan menghadiri pesta? Kalau begitu saya akan menunggu Anda di sana. Pesta. Keluarga Xiao. Saatnya perhitungan. Saudara Xiaofeng, aku baik-baik saja, kau tak perlu khawatir. Jangan khawatir Zuer. Setelah aku mendapatkan Giok hari ini, aku akan bisa menyelamatkanmu. Saudara Xiaofeng, kau hanya mencoba menenangkanku. Aku mengerti. Pusaka keluarga Xiao, bagaimana bisa semudah itu didapatkan? Lagi pula keluarga Xiao sudah
Mengusir saudara Xiao Feng. Xiao Feng, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau gila? Hari ini, dari semua kesempatan kau berani menunjukkan wajahmu di sini. Apa kau ingin mati? Ini hanya pesta. Jika orang lain bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Humph, Xiang Jiaolong, urus urusanmu sendiri. baiklah. Kalau begitu biarlah. Nah, Xiao Feng, bercosplay Ria di sini ya. Musui, kenapa kau tidak pulang beberapa hari ini? Nenek, aku sudah bilang, aku memutuskan hubungan dengan keluarga Qin. Gadis tak tahu diuntung. Aku tak akan menurunkan diriku ke levelmu. Soal yang terakhir kali, aku akan balas dendam padamu. Tapi harus menunggu sampai pesta usai. Aku akan meminta Tuan Muda Zhao untuk memohon kepada Kaisar agar kau dibawa ke istana surgawi. Nikmatilah. Cita rasa 18 tingkat neraka. Zuer, ayo pergi. Xiao Feng, Zuer, kau istirahat di sini sebentar. Aku akan segera kembali. baiklah. Sialan. Kenapa dia mendapatkan semua hal yang bagus? Qin Muksu, kau memaksaku melakukan ini, aku akan menghancurkanmu. Yang mulia, Anda datang tepat waktu. Qin Muksu sedang menunggumu di sana. Akhirnya mengerti. Di mana Xiao Feng? Jangan pedulikan dia, yang mulia. Ini untukmu. Ini akan menjamin kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Bagus, kau tahu cara menangani masalah. Kau akan diberi imbalan yang baik nanti. Muksue, minumlah. 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 Xiao Feng, beraninya kau menyentuhku. Kau mati hari ini. Sudah kubilang. Pesta Yudu adalah hari di mana nama keluarga Zhao dihapus. Dihapus? Keluarga Xiao kami diundang oleh Kaisar Agung Yudu. Kita sedang menuju kemakmuran yang melonjak. Kaisar Agung Yudu mengundangmu ke sini untuk menegurmu di depan umum. Untuk membiarkan semua orang melihat konsekuensi dari pengkhianatan. Pengkhianatan? Xiao Feng, kau begitu naif untuk menentang. Semua kepala keluarga. Kepala keluarga Xiao telah tiba. Anak ini di sini, mengoceh omong kosong di lantai atas. Mengatakan dia akan menghapus nama keluarga Xiao kami. Gila sekali. Kepala keluarga Zhao. Kata-kata yang keterlaluan. Keluarga Xiaoku telah berdiri di Jiangchen selama beberapa dekade, tak kenal menyerah. Hari ini kami secara pribadi diundang oleh Kaisar Agung. Kehormatan ini bukanlah sesuatu yang bisa kau fitnah. Bagus sekali saudara Xiao, keluarga Qian kami mendukungmu. Keluarga Li saya juga mendukungmu. Kalian orang bodoh. Saatnya Jiangchen dirombak. Hahaha. Kau. Muksu putraku telah menyatakan cintanya padamu beberapa kali. Tapi kau memilih pecundang ini. Penilaianmu sungguh buruk. Jangan khawatir Tuan Xiao, aku yang menentukan urusannya. Dia harus menikahi Tuan Muda Xiao, Xiao Feng. Lihat, inilah kekuatan. Serahkan Muksu dengan patuh. Berlutut dan tuangkan teh untukku. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, Xiao Feng, lepaskan anakku. Putramu memiliki aura iblis. Keluarga Zhao memihak siapa? Omong kosong. Jika keluarga Xiao kami berkolusi dengan orang luar, akankah Kaisar Agung secara pribadi mengundang kami? Lepaskan. Apa kau pikir keluarga Xiao tidak berdaya? Xiao Feng, hentikan sekarang juga. Tuan Xiao, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin kami sekarang. Muksui turun ke sini. Dia akan membuatmu terbunuh. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Qin. Kau, Takkan pernah meninggalkan. Keluarga Zhao memihak siapa? ayah, selamatkan aku. Tolong, tolong. Apa kalian semua ketakutan? Tangkap bocah ini. Hidup atau mati. Berani kau coba. Kau akan mati bersama keluarga Zhao. Raja Naga Laut Timur telah tiba. Sombong sekali. Raja Naga, tolong selamatkan anakku. Ku dengar kau. Raja Naga Laut Cina Timur. Seorang penjaga gerbang di Istana Surgawi. Kau ingin bertanya tentang putramu. Keadaan kaisar jahat saat ini kan? Os, kau, apa yang telah kau lakukan?
pada anakku. Kau secara paksa memutuskan kontrak darat dengan putramu. Kaisar jahat, melukai tubuh musuh, dan berusaha membelot ke tanah barat. Kau secara paksa mencoba menggulingkan kerajaan naga. Kematianmu tak akan cukup. Bocah, akan kubunuh kau. Aku akan membalaskan dendam anakku. Hitun aku. Xiao Feng anak durhaka. Seharusnya aku tidak. Kepala keluarga Xiao. Seharusnya aku tidak mengusirmu dari keluarga Xiao. Seharusnya aku mencekikmu. Hari ini, keluarga Xiao menghadapi kehancuran total. Kepala keluarga Xiao, apakah kau membawa batu pengumpul roh? Kurang ajar. Itu adalah hadiahku untuk Kaisar Fendu. Beraninya kau mempertanyakannya. Pengumpul roh apa? Kudengar itu pusaka keluarga Xiao. Mereka benar-benar mempersembahkannya sebagai UPT? Sungguh mulia. Dengan dokumen Kaisar Fendu, keluarga Xiaoku akan berdiri tegak di Sanding selamanya. Kita akan memandang rendah semua keluarga lain. Batu pengumpul roh belaka bukan apa-apa. Tapi hari ini aku harus menyelesaikan urusan keluarga dulu. Menyelesaikan urusan keluarga. Aku sudah lama bukan bagian dari keluarga Xiao. Juga, tubuh ibuku terperangkap dalam formasi pengumpul Yin. Apa hubungannya denganmu? Memangnya kenapa? Dasar anak durhaka. Kau melumpuhkan Radiant Lei El. Hari ini aku akan melemparkanmu di dalam formasi. Untuk menyembuhkan Lei El. Hitung aku. Aku juga akan membalaskan dendam anakku. Siapa yang berani membuat masalah di pesta Fengyu? Salam Kaisar Hantu. Kau benar-benar mencari mati. Aku tidak peduli dengan perseteruanmu. Tidak ada yang bisa mengganggu pesta Fengdu hari ini. The film was Pesta Fengdu. translated and Siapapun narrated yang by membuat N masalah di Media. sini. Mencari mati. Saudara, Kaisar Fengdu seharusnya segera tiba kan? Seharusnya. Kereta Tuan Istana sudah dalam perjalanan. Bagus. Kaisar Fengdu pasti bersama penguasa istana. Hari ini, akhirnya aku akan melihat wajah asli Kaisar. Kuharap Kaisar Hantu dapat menyampaikan kata-kata yang baik untuk keluarga Xiaoku. Di hadapan Kaisar, anakku terluka parah. Kudengar kekuatan dunia bawah Kaisar dapat memulihkan meridian yang rusak. Kau, apa yang kau tertawakan? Merusak tubuh musuh. Memperlakukan sampah seperti harta karun. Diam. Dasar sampah, leader adalah keajaiban sekali sahabat keluarga Xiaoku. Dan juga yang paling menonjol, di antara generasi muda, kau sampah yang diusir dari keluarga. Berani mengejaknya? Ajaib. Luar biasa. Kau salah. Aku tidak mengejeknya. Aku mengejakmu. Dan seluruh keluarga Xiao. Bangun. Apakah itu tempat dudukmu? Beraninya kau bertindak begitu lancang di hadapan tuanku? Xiao Feng, kau semakin sombong. Ini adalah teknik kultivasi. Tingkat 8 senior syura. Siapa kau? Xian Jiaolong. Kau sudah berkali-kali ke istana Piao Miao, namun aku belum pernah melihatmu. Tidakkah kau ingin tahu mengapa? Dan aku sudah memberitahumu tentang pesta Yundu. Semuanya akan terungkap saat itu. Teknik kultivasi tingkat 9. Kau senior syura? Apa? Mustahil. Syura yang bermartabat, misterius dan berjiwa bebas, adalah jenderal nomor 1 di perbatasan saat itu. Meskipun dia menghilang kemudian, dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan sampah sepertimu. Dibandingkan. Memang, usianya tidak cocok. Lalu mengapa kau memiliki teknik kultivasi tingkat 9 senior syura? Sederhana, aku menghajarnya, dan dia memberiku teknik kultivasi kelas 3 ini, mencuri. Xiao Feng, aku bisa mengabaikan semua yang telah kau lakukan sebelumnya. Tapi menghina senior syura tidak bisa diterima. Katakan padaku, apakah kau mencuri teknik kultivasi senior syura? Teknik kultivasi. Mencuri. Kau pikir, semua orang sepertimu, cowok cantik tak berguna? Kurang ajar. Jenderal Shen tidak perlu berakting. Setelah pesta Yundu, kita akan bergabung dan menjatuhkan anak pemberontak ini. Lalu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau dengannya. Itu bukan tempat dudukmu. Turun. Saudara Xiao Feng, ayo pergi ke tempat lain. Jangan takut, tidak ada yang berani menyentuh kita. Sombong. Bocah keluar. Ya, Benar-benar kau. Xiao Feng lepaskan kakakku. Serahkan bunga pantai seberang. Bunga pantai seberang emas. The film was Itu hanya ada dalam translated legenda. and Tidak ada yang narrated pernah by N melihatnya. Media. Apa hubungannya dengan kita? Omong kosong. Bocah, jangan bicara sampah. Kalian semua lihat baik-baik. Di pelelangan,
Seseorang yang misterius mencuri bunga pantai seberang. Aku menggunakan kekuatan alam baka untuk menandainya. Ini, Tunggu sebentar. Kekuatan dunia bawah. Itu teknik kultivasi Kaisar Fendu. Xiao Feng, anak haram. Teknik kultivasi senior Shura. Berani-beraninya menyamar sebagai Raja Fendu. Aku memang anak terbuang dari keluarga Xiao. Tapi aku seperti sekarang. Itu kau. Adalah eksistensi yang bahkan tidak dapat diharap dicapai oleh keluarga Xiao. Jika kau bukan anak buangan, kalau begitu, kau pasti bisa dengan mudah mengambil posisi sebagai kepala keluarga Xiao. Kepala keluarga Xiao tidak menarik minatku. Karena keluarga Xiao sudah tidak ada lagi. Sombong. Sepertinya sebelum Kaisar Agung tiba, aku harus berurusan denganmu dulu. Kalau tidak, keluarga Xiaoku pasti akan menderita karenamu. Kita lihat siapa yang berani. Kalian beberapa. Semakin berani. aku tak berani. Siapa kau? Apa kau akan melindungi anak pemberontak itu? Lancang. Kau memang punya sedikit keahlian. Apa kau ingin menjadi musuh keluarga Xiaoku? Keluarga Xiao, tidakkah kau dengar Kaisar Agung berkata bahwa keluarga Xiao tidak lagi punya alasan untuk ada? Kau, Diam. Ini adalah utusan terhormat Qingyo. apa? Man Qingyu menghadap Kaisar Fengdu. Apa? Bangkit. Dia sebenarnya Kaisar Agung Fengdu. Bagaimana mungkin? Biar jelas. Diam. Kaisar Agung dan keluarga Mu Xiao tidak lagi memiliki hubungan. Jangan sebut lagi anak terkutuk itu. Si Xiao tidak pantas. Xiao Feng, aku tidak menyangka. Kau benar-benar Kaisar Agung Fengdu. Tak heran orang tua itu, dulu, aku sungguh bodoh. Jadi, Kaisar Agung yang selalu ingin kita temui ada di samping kita. Anda adalah Kaisar Agung Fengdu. Tak heran utusan mulia Qingyo berkata, aku telah gagal mengenali orang hebat. Kita telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kita singgung. Ini salahku. Cepat dan beri hormat kepada Kaisar Agung. Salam kepada Kaisar Agung Fengdu. Bangkit. Saudara Xiao Feng, Sudah kubilang, aku akan memberimu yang terbaik. Serahkan bunga alam baka. Kau ingin aku menyerahkannya? Baiklah, kau harus mengampuni hidupku. Kau masih berani menawar. Kaisar Agung. Kaisar Agung. Dongfang Kuo memberi hormat kepada Kaisar Agung. Kaisar Agung, bunga Netherworld telah ditemukan. Kerja bagus. Bangkit cepat. Terima kasih Kaisar Agung. Di mana giok pengumpul, Ron? Xiao Feng. Tidak. Kaisar Agung. Bagaimanapun juga kami adalah ayah dan anak. Hahaha. Kepala keluarga Xiao, mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Xiao. Kau dan Kaisar Agung tidak lagi memiliki ikatan ayah anak. Aku menyatakan, Qin Muxu sebagai permaisuri istana surgawi. Permaisuri